Bab 1406. Nomor 1 baru. Ledakan. Ledakan dahsyat lainnya. Pedang setan emas di tangan Zhou Yu berubah menjadi kilatan cahaya petir, merobek kehampaan dengan kekuatan petir, dan menebas dunia ki pedang milik Wang Sui. Setelah kebuntuan singkat, dunia ki pedang Wang Sui mulai runtuh. Ki pedang hitam dihancurkan oleh kekuatan guntur. Di dalam penghalang di atas danau timur, gelombang besar energi hitam berdenyut. Seperti gunung berapi yang meletus. Mengguncang bumi. Untuk sesaat, mereka yang ada di sekitar sudah tercengang tak bisa berkata apa-apa. Tak seorang pun menyangka kedua tuan dari daftar manusia ini mampu bertarung hingga tingkat yang menggemparkan langit dan bumi. Gelombang mengerikan ini berlangsung selama 3 menit penuh. Ketika debu akhirnya mulai masuk ke dalam penghalang, semua orang segera melebarkan mata mereka dan menahan napas untuk melihat ke atas. Dua sosok perlahan muncul. Ketika melihat penampilan keduanya, semua orang tercengang. Mereka melihat Zhou Yu mengangkat pedangnya untuk menyerang kepala Wang Sui. Wang Sui mengangkat pedang longkuannya untuk bertahan. Bila pedang setan emas tertanam dalam ketubuh pedang longkuan. Pada saat ini, keduanya masih dalam kebuntuan. Tetapi mereka yang melihat kejadian itu sudah tercengang tak bisa berkata apa-apa. Pedang longkuan akan dihancurkan. Ini adalah salah satu dari 10 pedang besar. Konon pedang ini pernah menciptakan ketenaran besar di tangan guru Wang Sui, Dewa Pedang Naga Hitam, yang membantunya menjadi Dewa Pedang generasi berikutnya. Tanpa diduga, hari ini, di sini, ia akan dihancurkan di depan umum. Saat semua orang terkejut, retakan, diiringi suara logam yang tajam. Pedang longkuan mengeluarkan teriakan memilukan, lalu hancur berkeping-keping. Wajah Wang Sui sudah memucat. Sebelumnya, saat domain pedang ciptaannya sendiri hancur, dia sudah menderita cedera parah. Setelah Zhou Yu mematahkan domain pedangnya dengan satu serangan, momentumnya berlanjut, menebas ke arah kepalanya. Wang Sui mengeluarkan sisa tenaganya untuk bertahan dengan pedangnya, tetapi akhirnya bertahan kurang dari 10 detik sebelum kehilangan seluruh kekuatan untuk melawan. Pedang longkuan di tangannya tampak hancur total seperti halnya jantungnya. Melihat pedang patah di tanah, wajah Wang Sui benar-benar linglung. Dia meraung gila seperti orang kesurupan. Mustahil, mustahil. Bagaimana kau bisa menghancurkan pedang longkuan? Ah, aku akan membunuhmu. Wang Sui dengan gila meninju ke arah Zhou Yu. Zhou Yu menyipitkan matanya, mengangkat satu kaki, dan menendang, tepat mengenai dagu Wang Sui. Wang Sui menjerit, berguling menjauh seperti tumpukan lumpur. Dia tergeletak lemas di tanah, tubuhnya gemetar, sambil mengerang kesakitan. Zhou Yu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Wang Sui, dengan mata merah, melolong marah. Zhou Yu mencibir dingin dan meninju. Pukulan dahsyat itu langsung menghancurkan kedua kakinya, lalu pukulan lain mematahkan kedua lengannya. Dalam sekejap, Wang Sui berubah menjadi orang yang hancur. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Peringkat kelima daftar manusia benar-benar dikalahkan seperti ini oleh Zhou Yu, kekuatan Zhou Yu terlalu mengerikan. Tepat saat semua orang sedang terkejut. Tiba-tiba, di langit, suara utusan balai suci terdengar tanpa diduga. Peringkat daftar manusia diperbarui. Zhou Yu menggantikan Wang Sui, menjadi yang kelima dalam daftar manusia. Suara ini segera membuat semua orang kembali ke kenyataan. Semua orang menatap langit dengan tak percaya. Utusan balai suci masih ada di sana. Dia telah mengamati di sini secara diam-diam selama ini. Bahkan Dewa Pedang Kepingan Salju menunjukkan keseriusan yang tak kentara, sambil melirik ke langit. Tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir. Tiba-tiba, suara unik dari aula ilahi terdengar lagi. Peringkat daftar manusia diperbarui. Wanita suci Kekaisaran Matahari Merah, Qianye Hui, naik ke puncak daftar. Semua yang lain secara otomatis mundur satu peringkat. Mendengar ini, semua orang kembali tercengang. Apa? Orang suci Kekaisaran Matahari Merah. Bagaimana dia bisa ada di daftar itu juga? Terlebih lagi, dia secara misterius menjadi tempat pertama. Ini sungguh tak masuk akal. Untuk sesaat, semua orang menunjukkan ekspresi ragu, mengira aula suci sedang mempermainkan. Menghadapi keraguan yang meluas ini, utusan balai suci berbicara lagi. 3 daftar kuil tidak pernah eksklusif untuk seniman bela diri dari negeri naga. Seniman bela diri manapun di wilayah negeri naga bisa terdaftar. Alasan mengapa Saintes Kekaisaran Matahari Merah baru saja terdaftar pertama adalah karena dia baru saja tiba di wilayah negara naga. Kedua, karena dia baru saja membunuh 3 seniman bela diri Kaisar Realem, termasuk 1 Kaisar Realem kelas 3. Dilihat dari pencapaian terbarunya, dia memang memiliki kualifikasi untuk naik ke puncak. Mendengar penjelasan utusan balai suci, semua orang tercengang. Penting untuk diketahui, mereka yang ada dalam daftar manusia adalah seniman bela diri muda yang berusia di bawah 40 tahun. Tentu saja, Saintes Kekaisaran Matahari Merah tidak terkecuali.
Menurut perkataan utusan Aula Suci, Qian Hui dari Kekaisaran Matahari Merah juga termasuk generasi seniman bela diri yang lebih muda. Dan dia, di usianya yang kurang dari 40 tahun, membunuh 3 penguasa alam kaisar. Ini hanyalah khayalan belaka. Reaksi pertama semua orang adalah tidak percaya. Namun tak lama kemudian, seseorang menyadari bahwa kuil tidak akan merusak reputasinya yang telah berusia ribuan tahun hanya karena sebuah aksi, bukan? Jadi, itu mungkin, itu nyata. Saintes kekaisaran dari Kekaisaran Matahari Merah benar-benar menduduki puncak daftar manusia. Untuk sesaat, banyak seniman bela diri menunjukkan ekspresi marah. Tanah kebanggaan negeri naga ternyata memperbolehkan seorang saintes kecil dari negeri Matahari Merah untuk menjadi puncak daftar manusia. Ini sungguh memalukan. Tak tertahankan, benar-benar tak tertahankan. Pada saat ini, seseorang di kerumunan tiba-tiba mengutuk Zhou Yu. Jika kau punya nyali, bunuh saja saintes itu. Selalu pamer di sini. Tepat. Lagi pula, Wang Sui, daripada jadi gila di sini, kenapa tidak cari Qian Hui? Kalau kau bisa mengalahkannya, aku tetap menganggapmu sebagai orang kelima dalam daftar manusia. Petik 2. Sesaat berbagai kutukan dan ejekan datang dari segala arah. Wajah Zhou Yu benar-benar linglung. Ia tidak pernah bermimpi suatu hari akan disemprot dengan marah oleh puluhan ribu orang. Namun, dia tidak bisa marah. Dia tidak mungkin membunuh semua orang ini. Sementara itu, Wang Sui dipenuhi rasa kesal, dia mengeluarkan jimat dari tangannya, dan saat tidak ada seorang pun yang memperhatikan, dia tiba-tiba menghancurkannya. Saat Zhou Yu menyadarinya, kekuatan ruang yang mengerikan tiba-tiba meletus di belakang Wang Sui. Ini, Zhou Yu menyipitkan matanya. Jimat teleportasi. Bab 1407. Pakar Sekte Pedang Ilahi. Tepat saat Zhou Yu mengenali jimat itu, jimat teleportasi telah sepenuhnya aktif. Dalam sekejap, 4 aura menakutkan muncul di belakang Wang Sui. Melihat keempat orang ini, Wang Sui segera berteriak minta tolong. Penatua, selamatkan aku. Namun, salah satu sosok itu mendengus dingin. Orang yang tidak berguna. Sekte Pedang Ilahi menghabiskan begitu banyak sumber daya untukmu, namun, kau masih sangat rentan. Masih punya muka untuk meminta bantuan. Enyah. Orang itu tanpa ampun menendang Wang Sui hingga terpental. Segera setelah itu, orang itu berteriak dengan dingin. Bentuklah susunannya. Saat suara itu jatuh, mereka berempat secara bersamaan melepaskan semua aura mereka, dengan cepat membentuk susunan pedang. Begitu susunan pedang terbentuk, penghalang susunan yang dipasang oleh Dewa Pedang Kepingan Salju hancur. Menyaksikan kejadian ini, semua seniman bela diri di sekitarnya memperlihatkan ekspresi terkejut. Pakar alam kaisar. Mereka semua adalah ahli alam kaisar. Pada saat ini, bahkan ekspresi Zhou Yu pun serius. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa seniman bela diri terkemuka merupakan ahli alam kaisar tingkat 6. 3 lainnya juga berada di alam kaisar kelas 5. Kemunculan tiba-tiba 4 ahli alam kaisar di atas kelas 5 membuat Zhou Yu merasakan penindasan yang hebat. Pada saat ini, ahli realem kaisar kelas 6 terkemuka menatap Dewa Pedang Kepingan Salju yang jauh dan berkata, Chen Suir, hari ini, Sekte Pedang Ilahi telah membayar harga yang sangat mahal. Hari ini, kamu tidak akan lolos. Hidup dan matimu sekarang semuanya tergantung pada keputusanmu. Aku memberimu satu kesempatan terakhir untuk memilih. Chen Suir adalah nama Dewa Pedang Kepingan Salju. Pada saat ini, Dewa Pedang Kepingan Salju dengan dingin menatap keempat ahli alam kaisar ini dan berkata, selama bertahun-tahun, Sekte Pedang Ilahi telah berulang kali mengirim orang untuk membunuhku. Hari ini, mereka bahkan menggunakan Wang Sui, yang memiliki bakat dao pedang seperti itu, sebagai umpan. Dalam berurusan denganku, kamu memang sangat teliti dan tidak segan-segan mengeluarkan biaya. Cukup omong kosongnya. Katakan saja, apakah kau memilih kesetiaan atau terus melawan? Pada saat ini, Silanyi tidak dapat menahan diri. Apa yang akan kamu lakukan? Aku katakan padamu, jika kau berani menyakiti tuanku, Dewa Yan pasti tidak akan mengampunimu. Dewa Yan. Kaisar Realem kelas 6 terkemuka mencibir. Kau pikir kami, Sekte Pedang Ilahi, tidak tahu apa-apa? Jika Dewa Yan bisa datang, dia pasti sudah ada di sini sekarang. Juga, izinkan aku memberitahumu, tidak perlu menaruh harapan pada Guru Dewa Yan, manusia tua primordial. Dia juga dalam masalah sekarang dan tidak bisa datang menyelamatkanmu. Mendengar ini, Zhou Yu yang ada di sebelahnya tercengang. Apa? Tuannya Dewa Yan adalah manusia tua primordial. Dia selalu curiga bahwa lelaki tua itu adalah lelaki tua purba. Jika memang begitu, bukankah Yan Gat adalah kakak laki-lakinya? Kalau begitu, Dewa Pedang Kepingan Salju akan menjadi saudara iparnya. Untuk sesaat, wajah Zhou Yu kosong. Mustahil. Saat Zhou Yu masih dalam keadaan terkejut, Dewa Pedang Kepingan Salju mengulurkan tangannya dan meraih, lalu pedang panjang yang sepenuhnya terbuat dari kristal muncul di tangannya.
Aura kekuatan pedang yang mengerikan di tubuhnya perlahan terpancar sedikit demi sedikit. Meskipun Dewa Pedang Kepingan Salju tidak berbicara, tindakannya sudah menunjukkan pendiriannya. Dia tidak akan pernah menyerah. Dia ingin bertarung. Melihat adegan ini, Kaisar Alam kelas 6 yang terkemuka mencibir. Mencari kematian. Kemudian, dia tiba-tiba melompat ke udara, sebuah kehendak seni bela diri yang mengerikan meletus darinya, menyelimuti seluruh Danau Timur. Sekte Pedang Ilahi ada di sini untuk menyingkirkan para pengkhianat dan orang-orang yang tidak relevan, segera pergi. 1 menit dari sekarang, mereka yang tersisa akan mati. Kerumunan orang di sekitar yang ingin menonton tontonan itu mendengar kata-kata itu dan menjadi pucat karena ketakutan, bergegas melarikan diri. Dalam waktu kurang dari 1 menit, lebih dari 10.000 seniman bela diri di sepanjang Danau Timur semuanya mundur. Satu-satunya yang tersisa adalah Zhou Yu. Kaisar Alam kelas 6 yang terkemuka menyipitkan mata, menatap Zhou Yu. Kau Menteri Paviliun Bela Diri Kota Hu, Zhou Yu, yang baru saja muncul, kan? Mampu mengalahkan Wang Sui menunjukkan kamu memang punya keterampilan. Kenapa? Masih belum pergi, berencana bergabung dengan Sekte Pedang Ilahi kita. Mendengar ini, Zhou Yu menatap alam kaisar tingkat 6 di langit. Pada saat itu, dia sudah membuat keputusan. Karena ada kemungkinan kalau Dewa Pedang Keping Salju adalah saudara iparnya, dia tidak bisa begitu saja meninggalkannya. Kalau tidak, kalau Dewa Yan benar-benar murid orang tua itu, bagaimana mungkin dia bisa berhadapan dengan kakak seniornya lagi? Oleh karena itu, Zhou Yu memutuskan untuk tinggal dan bertarung. Zhou Yu mencibir. Kultivator Wang Sui, yang dikultivasikan dengan sekuat tenaga oleh Sekte Pedang Ilahi, tidak lebih baik dari ini. Tapi kau masih ingin aku bergabung dengan Sekte Pedang Ilahimu? Apakah menurutmu Sekte Pedang Ilahi layak? Mendengar ini, hawa dingin langsung menyebar di wajah Kaisar Alam kelas 6. Wah, jadi sepertinya kau mencari kematian. Kalau begitu, biarlah aku mengabulkan keinginan itu. Berbicara, ahli alam Kaisar tingkat 6 itu mengaktifkan kehendak seni bela diri, menekan Zhou Yu, berniat membunuhnya terlebih dahulu. Saat Zhou Yu mengucapkan kata-kata itu, dia telah dengan ganas mengedarkan yuan sejatinya, cahaya petir berkelap-kelip di sekelilingnya, siap menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tetapi pada saat itu, sosok Dewa Pedang Kepingan Salju berkelebat, langsung muncul di depan Zhou Yu. Dia memegang pedang salju beku, ujungnya menunjuk ke langit. Kekuatan pedang yang dahsyat terpancar dengan kuat, menahan kemauan seni bela diri yang mengerikan itu. Tao Hichang, kalau kau punya kemampuan, datanglah padaku. Tao Hichang adalah nama ahli alam Kaisar tingkat 6. Bukankah kau di sini untuk membunuhku? Aku di sini. Apa yang dilakukan sekte itu kepadaku dan keluargaku saat itu, kau harus menjelaskannya dengan sangat jelas. Dewa Pedang Kepingan Salju berbicara kata demi kata. Kekuatan pedangnya terus menguat. Kemarahan dalam hatinya meledak sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah melampiaskan amarahku kepada anggota Sekte Pedang Ilahi lainnya, aku hanya membalaskan dendam para pembunuh orang tuaku, namun, kau terus-menerus tidak membiarkanku pergi. Kalau begitu, hari ini, di sini, mari kita selesaikan masalah ini untuk selamanya. Saat teriakan marah Dewa Pedang Kepingan Salju bergema, pesan indra ilahi terdengar di telinga Zhou Yu. Tuan Muda Zhou, saya tahu Lanyulah yang meminta Anda untuk tinggal dan membantu saya. Untuk itu, saya sangat berterima kasih. Tapi kekuatan mereka terlalu hebat, kamu bukan tandingan mereka. Biarkan aku yang mengurus mereka, kamu bantu urus Lanyu, kalau aku mati di medan perang, tolong bawa Lanyu pergi. Terima kasih. Setelah berkata demikian, tanpa ragu, Dewa Pedang Keping Salju melesat ke langit dan mengayunkan pedangnya ke arah Tao Hichang. Bab 1408. Pertempuran melawan guru kelas 5. Melihat kejadian ini, Tao Hichang segera mengurungkan niatnya menyerang Zhou Yu dan berteriak dingin. Aktifkan susunan pedang. Dalam sekejap, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis di atas Danau Laut Timur. Ki pedang yang padat dan mengerikan ini langsung mengelilingi Dewa Pedang Kepingan Salju. Chen Suer, karena kamu telah memilih kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Dewa Pedang Kepingan Salju mencibir. Tao Hichang, apakah menurutmu dengan memberikan kutukan terlarang padaku, yang menghalangiku menembus alam raja, kau bisa sepenuhnya menekan dao pedangku? Apalagi? Tao Hichang menunjukkan senyum mengejek. Jika wilayahmu tidak mampu menembus, seberapa tinggi pemahamanmu terhadap dao pedang? Dewa Pedang Kepingan Salju tidak berkata apa-apa lagi, tetapi tiba-tiba mengayunkan pedang salju beku di tangannya ke udara. Dalam sekejap, kristal es yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas permukaan Danau Timur. Di bawah sinar matahari, ribuan kristal es ini membiaskan sinar yang cemerlang dan berwarna-warni. Langit di atas Danau Timur tampak berubah menjadi alam abadi. Namun, melihat pemandangan yang begitu indah, wajah Tao Hichang sedikit berubah. Wilayah ilahi es dingin. Tanpa diduga, kamu telah memahami domain pedang dengan kultivasi alam raja. Chen Suer,
Tampaknya para tetua di sekte benar mengkhawatirkanmu. Bakatmu yang mengerikan, jika tidak dihilangkan, pasti akan menjadi ancaman besar di masa depan. Selagi dia bicara, pandangannya melirik ke arah Si Lanyu di kejauhan. Tao Hichang mencibir. Dia muridmu, bukan? Aku penasaran apakah membunuhnya akan menyebabkan cacat pada hati pedangmu. Begitu kata-kata itu jatuh, Tao Hichang segera berbicara kepada Kaisar Alam kelas 5 di belakangnya. Penatua Kun San, ayo, bunuh Si Lanyu. Tetua bernama Kun San segera menjawab. Kemudian, sosoknya melintas, meninggalkan barisan pedang dan langsung menuju Si Lanyu. Melihat ini, wajah Dewa Pedang Kepingan Salju segera menunjukkan urgensi. Namun kemudian, sebuah suara terdengar. Jika kamu ingin menyentuhnya, kamu harus mendapatkan izinku terlebih dahulu. Sosok Zhou Yu berkelebat, muncul di depan Si Lanyu, melindunginya di belakangnya. Melihat Zhou Yu beraksi, Dewa Pedang Kepingan Salju merasa sedikit lega, tetapi hatinya masih sangat cemas. Dia tahu betul bahwa tetua Kun San adalah Kaisar Alam tingkat 5. Meskipun Zhou Yu memang luar biasa, bagaimanapun juga, dia hanyalah Raja Alam tingkat 2, dan tidak mungkin sebanding dengan seorang ahli Kaisar Alam tingkat 5. Dewa Pedang Kepingan Salju segera mengaktifkan domain ilahi es dingin dan menyerang Tao Hichang. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah membunuh Tao Hichang, menghancurkan susunan pedang, dan kemudian menyelamatkan Zhou Yu dan Si Lanyu. Sebelum itu, dia hanya bisa berharap Zhou Yu dapat bertahan sedikit lebih lama. Melihat Dewa Pedang Keping Salju mulai bertarung mati-matian, Tao Hichang mencibir. Sepertinya Si Lanyu memang titik lemahmu. Mencoba menerobos barisan dan menyelamatkannya, iya kan? Yang seharusnya kau pikirkan adalah menyelamatkan nyawamu sendiri. Domain ilahi es dingin memang tak tertandingi kekuatannya, tapi seharusnya kau baru memahaminya sejak awal, kan? Bisakah kau menyelamatkan nyawamu sendiri? Begitu kata-katanya selesai diucapkan, Tao Hichang segera memerintahkan dua orang yang tersisa untuk mengaktifkan sepenuhnya susunan pedang, guna menekan Dewa Pedang Keping Salju. Selama beberapa saat, di atas danau timur, ki pedang yang mengerikan mengamuk, dan bahkan langit pun berubah warna karenanya. Pada saat yang sama, tetua Kun San menatap Zhou Yu di depannya, dengan tatapan mengejek di matanya. Nak, kalau kamu mau berperan sebagai pahlawan untuk menyelamatkan si cantik, lebih baik kamu periksa dulu kekuatanmu. Berani-beraninya kamu kurang ajar di depanku. Menghadapi ejekan Penatua Kun San, Zhou Yu mencibir. Bahkan di antara para ahli alam kaisar, ada levelnya. Kau seorang kaisar alam dari sekte pedang ilahi, tapi kau tidak mendalami dao pedang. Itu artinya bakatmu pasti sampah, kan? Namun, aku cukup terkejut bahwa kamu masih bisa menjadi seorang penatua. Di antara tiga alam kaisar yang menyertai Tao Hichang, hanya Kun San yang bukan seorang kultivator pedang. Itulah sebabnya Tao Hichang membiarkan Kun San meninggalkan barisan pedang untuk menghadapi Si Lanyu. Atas dasar hal inilah Zhou Yu mengucapkan kata-kata ini. Namun, kata-kata ini langsung menusuk Kun San. Bakatnya memang kurang, terutama di sekte pedang ilahi, tempat para jenius berlimpah. Ia bahkan tidak bisa berlatih dao pedang dan hanya mendapatkan posisi senior berkat ayahnya. Karena itu, banyak orang di sekte pedang ilahi yang sering mengejeknya secara diam-diam. Dalam situasi seperti itu, Kun San hanya bisa bertindak seolah-olah dia tidak tahu. Tetapi sekarang setelah Zhou Yu mengungkapnya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Mati untukku. Tetua Kun San meraung dan meninju. Gang Jin yang kuat, disertai dengan tekad bela diri seorang ahli alam kaisar, menyerang Zhou Yu dalam sekejap. Namun Zhou Yu bukanlah orang bodoh. Bahkan ketika mengejek Kun San, ia diam-diam mengaktifkan teknik kuali emas, mempersiapkan pembelaannya sepenuhnya. Saat pukulan itu mengenainya, kuali emas pelindung dari alam ekstrim tingkat ke-9 langsung terpicu. Bang! Dengan suara teredam, sosok Zhou Yu langsung terlempar mundur seperti bola meriam. Melihat hal itu, Si Lanyu menjadi sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, lalu dia berteriak. Zhou Yu! Selanjutnya, mereka melihat Zhou Yu dengan paksa menyeimbangkan dirinya di udara sebelum mendarat di tanah. Setelah mendarat, ia mundur lebih dari 10 langkah, setiap langkahnya tertanam dalam di tanah. Setelah menenangkan diri, Zhou Yu merasakan lonjakan di tenggorokannya dan meludahkan seteguk darah. Meskipun dia mengejek bakat Kun San yang buruk, seorang kaisar alam kelas 5 tetaplah seorang kaisar alam kelas 5. Meskipun Zhou Yu bertahan sepenuhnya, pukulan ini langsung menghancurkan kuali emas pelindungnya dari alam ekstrim tingkat ke-9, yang mengakibatkannya mengalami luka dalam yang serius. Namun, semua ini disengaja oleh Zhou Yu. Dia ingin menguji kekuatan Kun San yang sebenarnya. Setelah ujian ini, dia dapat mengukurnya. Diam-diam, dia mengaktifkan Yimu True Essence, dengan cepat menyembuhkan luka-luka internalnya. Dalam waktu singkat, luka-lukanya sebagian besar sembuh. Zhou Yu menatap Si Lanyu dan tersenyum. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lalu, dia menatap Kun San. Melihat ini,
Kun San mencibir. Itu hanya serangan biasa. Aku tidak menyangka kau bisa menahannya. Selanjutnya, biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Begitu kata-katanya terucap, Gang Jin yang mengerikan di sekitar Kun San langsung meletus, dan ruang dalam radius 100 meter tampak mengeras. Bab 1409. Domain tinju palsu. Alam Kaisar tingkat 5, bahkan dengan bakat terburuk, tetap saja tingkat 5. Meskipun Kun San tidak dapat menempuh jalur paling bergengsi sebagai seorang kultivator pedang di Sekte Pedang Ilahi, ia tetap berhasil memperoleh sejumlah buku petunjuk teknik kultivasi tingkat atas dari sekte tersebut karena koneksi dan statusnya yang mendalam. Khususnya, Sekte Pedang Ilahi memiliki teknik rahasia yang menggabungkan Gang Jin dengan kemauan seni bela diri untuk menciptakan dunia yang mirip dengan domain. Petik 1. Itu pasti domain tinju palsu. Pada saat ini, Kun San tengah menggunakan domain tinju palsu ini. Saat domain tinju palsu terbentang, Zhou Yu langsung tertelan ke dalamnya. Gang Jin yang mengerikan di sekelilingnya langsung menekannya, membuat pembuluh darahnya menonjol karena rasa sakit yang luar biasa. Wajah Kun San berubah dengan senyum sinis. Wah, di dunia domain tinjuku, aku tak terkalahkan. Sebentar lagi, aku akan memukulmu sampai mati, satu pukulan demi satu, dan membiarkanmu sepenuhnya merasakan apa arti keputusasaan sebenarnya. Dengan kata-kata itu, Kun San menciptakan beberapa segel tinju di dalam dunia domain tinju dan melontarkannya ke arah Zhou Yu. Zhou Yu yang terjebak di dalamnya, tidak punya pilihan selain melepaskan Yuan sejatinya untuk bertarung langsung dengannya. Akan tetapi, ekspresi Zhou Yu tetap tidak berubah. Sambil melawan, dia juga mengerahkan penuh roh primordialnya, terus mencari kelemahan di domain tinju palsu ini. Zhou Yu tahu betul bahwa ini bukan lapis domain yang sebenarnya, jadi pasti ada kekurangannya. Begitu dia menemukan dan memanfaatkannya, dia bisa melukai Kun San dengan parah. Kun San, saat itu, sangat yakin akan kemenangan, menggunakan sikap mengejek kucing dan tikus untuk membombardir Zhou Yu dengan segel tinju. Hanya dalam waktu singkat, luka-luka kembali muncul di tubuh Zhou Yu. Melihat ini, Kun San menjadi semakin bersemangat. Nak, mari kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan. Namun, pada saat ini, kilatan tiba-tiba melintas di mata Zhou Yu. Setelah berada dalam posisi bertahan, tatapannya tiba-tiba tertuju ke sudut kiri atas. Seluruh Gang Jin milik Zhou Yu meledak, menghancurkan semua segel tinju di sekitarnya. Seketika itu juga, dia mengulurkan tangannya dan pedang setan emas pun muncul di tangannya. Saat ia menggenggam pedang iblis emas, tubuhnya memancarkan kekuatan petir yang bergulung-gulung. Dengan raungan rendah, Zhou Yu mengayunkan pedangnya ke sudut kiri atas. 8 tebasan pedang iblis, kekuatan petir. Dalam sekejap, kekuatan petir pada pedang iblis emas berubah menjadi bayangan pedang raksasa, merobek kehampaan dan menebas dada Kun San dengan ganas. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan Kun San tidak bereaksi karena Zhou Yu sengaja menyembunyikan keahliannya. Saat Kun San bereaksi, tebasan itu telah menembus dunia domain tinju dan menghantam di depannya. Kun San secara naluriah menyilangkan lengannya untuk menghalangi. Seketika itu juga, dia menjerit kesakitan. Di sana, di lengannya, 2 luka sedalam tulang telah disayat oleh pedang iblis darah. Dalam sekejap, darah muncrat keluar. Bersamaan dengan itu, garis-garis hitam muncul pada luka-lukanya, meresap ke dalam daging. Diketahui bahwa pedang iblis darah adalah senjata iblis. Saat itu, Jiang Xiu dan para ahli daftar manusia lainnya mencoba segala cara tetapi gagal menaklukkan pedang ini. Alasannya karena kisetan darahnya yang besar. Kisetan darah ini diakumulasikan oleh pemilik sebelumnya, seorang kaisar bela diri puncak, yang telah membunuh banyak ahli. Oleh karena itu, kisetan darah ini sangat berbahaya bahkan bagi kaisar bela diri. Saat ini, garis-garis hitam pada luka Kun San disebabkan oleh invasi kisetan darah, yang mulai mengikis meridiannya. Namun, Kun San masih merupakan alam kaisar kelas 5. Dia meraung marah dan segera menyalurkan Gang Jin, mengeluarkan semua kisetan darah dalam sekejap. Kemudian, dengan tatapan mata berbisa, Kun San melotot ke arah Zhou Yu. Aku tidak menyangka kau akan melihat dunia domain tinjuku. Pasti karena pedang ini. Pedang ini memang harta karun. Sayang sekali pedang ini ada di tanganmu. Dengan itu, Kun San berteriak dingin. Tak lama kemudian, pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangannya. Meskipun Kun San bukan seorang seniman bela diri pedang Dao, sebagai sesepuh sekte pedang ilahi, ia tentu memiliki banyak harta karun. Pedang ini adalah harta miliknya yang paling berharga. Pedang yang dikenal dengan nama pedang darah merah ini pernah terkenal dan digunakan oleh beberapa ahli pedang Dao. Setelah mendarat di tangan Kun San, ia memudar menjadi tidak dikenal. Pada saat itu, merasa waspada terhadap pedang setan emas di tangan Zhou Yu, dia akhirnya mengeluarkan pedang darah merah. Kun San menghunus pedang darah merah, menyalurkan Gang Jin, dan menusukkan pedang itu ke udara. Dalam sekejap, bayangan pedang merah darah besar meledak ke arah Zhou Yu.
Pedang itu tampak luar biasa kuat, namun Zhou Yu menggelengkan kepalanya, dengan kilatan ejekan terpancar di matanya. Meskipun Kun San memegang pedang terkenal, gerakan pedangnya hanya tampak kuat di permukaan. Dari sudut pandang pedang Dao, gerakan ini sepenuhnya menampilkan kepalsuan. Faktanya, yang dia lepaskan tetaplah kekuatan tinju. Itu tidak ada hubungannya dengan pedang yang dia pegang. Dia tidak memanfaatkan satupun keunggulan Dao pedang, apalagi kekuatan pedang. Dengan kata lain, apakah itu pedang, tombak, atau senjata apapun, efeknya akan sama. Menghadapi serangan itu, Zhou Yu segera menggunakan pedang iblis emas untuk melepaskan jurus bintang fajar. Bam! Ledakannya dahsyat, disertai dampak gangjin dan truki yang besar. Sosok Zhou Yu terlempar. Serangan yang efektif, wajah Kun San dipenuhi dengan senyum dingin. Mencoba berkonfrontasi langsung denganku. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sambil berkata demikian, dia mengejar Zhou Yu dengan pedang darah merah. Melihat ini, Zhou Yu dengan paksa menyesuaikan posisinya, menggerakkan pedang iblis emas sepenuhnya, melancarkan 3 tebasan berturut-turut. Kisetan darah yang kuat menyerbu, bagaikan binatang buas, menyerbu ke arah Kun San. Hal itu tiba-tiba menghentikan pengejaran Kun San. Mata Kun San semakin terbakar hebat. Benar-benar pisau yang berharga. Pisau ini, aku harus memilikinya hari ini. Zhou Yu menenangkan dirinya, memegang pedang setan emas, menatap dingin ke arah Kun San, dan melirik pedang darah merah di tangannya. Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Jangan sampai istri dan prajuritnya hilang. Mendengar ini, Kun San mendengus dingin dan menyerang sekali lagi. Bab 1410. Jiwa es guntur ilahi. Pada saat Zhou Yu dengan ganasnya berhadapan dengan Kun San, di sisi lain, Dewa Pedang Keping Salju juga mulai mengerahkan seluruh tenaganya, mati-matian berusaha menerobos susunan pedang Tao Hichang dan kedua orang lainnya. Dewa Pedang Kepingan Salju dengan cepat menghunus pedang salju beku di tangannya, dan kekuatan domain ilahi es dingin secara menakjubkan mulai meningkat terus-menerus. Dalam sekejap mata, ia dinaikkan secara paksa hingga 3 tingkat. Pada saat yang sama, ribuan kristal es padat di domain ilahi es dingin, di bawah kendali Dewa Pedang Kepingan Salju, berubah menjadi panah es. Dengan sapuan pedang panjang di tangan Dewa Pedang Kepingan Salju, langit dipenuhi panah es, yang langsung melesat ke arah Tao Hichang dan 2 orang lainnya. Di bawah peningkatan domain ilahi es dingin, kekuatan masing-masing panah es ini setara dengan serangan berkekuatan penuh dari ahli alam raja biasa. Menghadapi serangan yang begitu ganas, Tao Hichang dan rekan-rekannya dipenuhi dengan niat membunuh, mengaktifkan sepenuhnya susunan pedang untuk bertarung dengan dahsyat melawan Dewa Pedang Kepingan Salju. Ledakan. Bentrokan mengerikan ini berlangsung selama 3 menit penuh. Domain ilahi es dingin memang merupakan domain pedang tingkat atas dari Sekte Pedang Ilahi. Selama ratusan tahun, hanya segelintir orang yang mampu memahaminya. Mengandalkan domain ilahi es dingin, Dewa Pedang Kepingan Salju secara mengejutkan mampu bertahan melawan Tao Hichang dan rekan-rekannya. Tidak mengherankan jika Dewa Pedang Kepingan Salju selalu dianggap sebagai salah satu dari 5 Dewa Pedang Agung. Namun, bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang seniman bela diri alam raja, dengan kultivasi yang terbatas. Seiring berjalannya waktu, ia tak terelakkan mulai terpuruk. Selama kurun waktu tersebut, tidak peduli seberapa keras Dewa Pedang Keping Salju mencoba, dia tidak mampu menembus susunan pedang Tao Hichang. Beberapa menit kemudian, setelah menghabiskan lebih dari setengah anak panah es, Dewa Pedang Kepingan Salju mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Adegan ini langsung diperhatikan oleh Tao Hichang yang licik, yang memerintahkan 2 orang lainnya untuk mengaktifkan sepenuhnya susunan pedang dan mulai melakukan serangan balik. Dalam sekejap mata, ribuan ki pedang terkondensasi dalam susunan pedang, dan di bawah komando Tao Hichang, mereka melesat ke arah Dewa Pedang Keping Salju. Pada saat ini, Dewa Pedang Kepingan Salju terpaksa mundur terus-menerus, raut kesedihan dan kemarahan tampak di wajahnya. Pada akhirnya, itu masih belum cukup. Kendala kutukan terlarang padanya terlalu besar, menyebabkan kultivasinya mandek selama 20 tahun. Kalau tidak, dengan bakatnya, ketiga lawan alam kaisar kelas 5 ini pasti sudah dibunuhnya sejak lama. Pada saat ini, Dewa Pedang Kepingan Salju melirik ke arah Zhou Yu di kejauhan. Dia melihat Zhou Yu juga terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan, dipaksa mundur terus-menerus oleh Kun San, tubuhnya dipenuhi luka, darah mengotori pakaiannya hingga menjadi merah. Melihat pemandangan ini, kesedihan dan kemarahan di mata Dewa Pedang Kepingan Salju berangsur-angsur berubah menjadi kegilaan. Pada saat ini, dia sudah mengambil keputusan. Dewa Pedang Kepingan Salju menarik kembali pandangannya, menatap dingin ke arah Tao Hichang dan rekan-rekannya, nadanya mengandung ketidakpedulian yang tak terlukiskan. 20 tahun yang lalu, setelah membalas dendam atas dendam berdarahku dan meninggalkan Sekte Pedang Ilahi, kupikir aku akan memutuskan semua hubungan dengan Sekte Pedang Ilahi, dan tidak akan pernah terlibat lagi. Tapi kamu terus mendorongku. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini untuk selamanya. Saat dia berbicara,
Rambut panjang Dewa Pedang Kepingan Salju bergerak tanpa angin, dan pakaiannya mulai berkibar keras. Sepertinya ada aura kuat yang terpancar dari dalam dirinya. Tao Hichang dan rekan-rekannya menatap Dewa Pedang Keping Salju dengan wajah penuh kecurigaan. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Dewa Pedang Kepingan Salju, tetapi mereka punya firasat buruk. Tepat pada saat itu, Dewa Pedang Kepingan Salju tiba-tiba mengangkat pedang salju beku, mengarahkan ujungnya ke langit, sambil mengeluarkan raungan marah. Raungan itu juga dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat. Atas nama es dingin, aku mohon jiwa es petir ilahi, masuklah ke dalam tubuhku. Dengan gemuruh yang bergema. Dalam sekejap, di atas kepala Dewa Pedang Kepingan Salju, cuaca berubah dengan cepat, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya bergulir. Susunan pedang Tao Hichang segera ditekan. Melihat pemandangan ini, wajah Tao Hichang berubah drastis. Chen Suir, apakah kamu sudah gila? Kau benar-benar ingin menukar 100 tahun harapan hidupmu agar petir ilahi jiwa es dapat memasuki tubuhmu. Apakah kamu tidak tahu akibat dari melakukan hal ini? Apakah kamu pikir kamu bisa berhasil? Dewa Pedang Kepingan Salju dipenuhi dengan ketidakpedulian di matanya, tidak ragu sedikit pun. Asalkan aku bisa membunuh kalian semua, itu semua sepadan. Dengan mengatakan itu, dia tidak lagi memperhatikan Tao Hichang. Sebaliknya, dia mengangkat pedang salju beku, sosoknya berkelebat, langsung menerjang awan badai yang bergulung-gulung di langit. Dua kaisar alam kelas 5 segera menatap Tao Hichang. Penatua Tao, apa yang harus kita lakukan? Wajah Tao Hichang muram, dia berkata dengan dingin. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Tunggu saja dan lihat saja, dia mungkin tidak berhasil. Mungkin dia akan mati tersambar petir ilahi jiwa es kapan saja. Mendengar ini, keduanya mengangguk. Sementara itu, Si Lanyu, melihat pemandangan ini, hampir menjadi gila karena khawatir. Tidak, jangan. Dia ingin bergegas untuk menghentikannya, tetapi dengan kekuatannya, dia tidak dapat mendekati medan pertempuran Zhou Yu dan Kun San, apalagi menerobos barisan pedang untuk menghentikan gurunya. Si Lanyu terjatuh tak berdaya berlutut di tanah, air mata mengalir di matanya. Zhou Yu melihat ini dan mengeluarkan raungan rendah, mengaktifkan Yuan sejati sepenuhnya, tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan. Yuan sejati yang kuat mengalir keluar dengan putus asa, memaksa Kun San mundur untuk sementara. Memanfaatkan momen ini, Zhou Yu segera bertanya. Si Lanyu berteriak. Guru menggunakan teknik rahasia untuk menarik kekuatan petir ke dalam tubuhnya, dengan tujuan untuk secara paksa mematahkan kutukan terlarang. Tapi teknik rahasia ini akan membakar setidaknya 100 tahun harapan hidupnya. Mendengar ini, wajah Zhou Yu juga berubah drastis. Biaya teknik rahasia ini terlalu besar. Kehilangan 100 tahun harapan hidup dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia berhasil mematahkan kutukan dan memasuki alam kaisar, dia tidak akan punya waktu lama untuk hidup. Jika sesuatu terjadi pada Dewa Pedang Keping Salju, bagaimana dia akan menghadapi Dewa Yan dan lelaki tua itu di masa depan? Memikirkan hal ini, mata Zhou Yu dipenuhi amarah yang hebat. Sialan, ayo kita lakukan ini. Zhou Yu segera mengaktifkan sepenuhnya teknik 5 guntur, dan Yuan sejati di tubuhnya dengan cepat berubah menjadi kekuatan guntur. Dalam sekejap, dantian Zhou Yu telah berubah menjadi lautan guntur. Pada saat ini, Kun San telah menyusul lagi, dan melihat Zhou Yu benar-benar berdiri di tempat menunggunya, Kun San tertawa dingin. Mengapa kamu tidak berlari? Siap untuk mati dengan patuh. Bab 1411. Mematahkan kutukan. Zhou Yu tidak berbicara, tetapi tiba-tiba melangkah maju dan melayang ke udara. Pada saat lepas landas, tubuh Zhou Yu memancarkan cahaya guntur yang menyilaukan. Untuk sesaat, Zhou Yu sepenuhnya terbungkus dalam guntur, dan kekosongan di sekelilingnya mulai bergetar hebat seolah-olah akan terkoyak. Melihat adegan ini, ekspresi Kun San terhenti, tampaknya tidak menyangka Zhou Yu akan memiliki gerakan sekuat itu. Tentu saja, dia tidak akan memberi Zhou Yu cukup waktu untuk bersiap. Kun San menghunus pedang darah merah dan menusuk ke depan dengan ganas. Bayangan pedang merah darah yang besar langsung menebas dahi Zhou Yu, mencoba membunuhnya dengan satu serangan. Akan tetapi, pada saat itu, Zhou Yu tiba-tiba membuka matanya, dan di matanya, dua sinar guntur, masing-masing sepanjang 1 zang, meledak. Kekuatan guntur yang mengerikan ini menyebabkan getaran spasial. Bayangan pedang merah darah yang dilepaskan Kun San langsung dihancurkan oleh kekuatan spasial. Segera setelah itu, Zhou Yu mengeluarkan raungan marah. Guntur dahsyat membelah langit dengan jari. Dengan raungan amarahnya, ribuan guntur itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya guntur, merobek kehampaan dan lenyap. Setelah Kun San melepaskan pedang ini, dia mengira Zhou Yu pasti akan mati. Namun tak disangka, serangannya dapat dengan mudah dinetralisir oleh Zhou Yu. Tepat saat dia menatap dengan tak percaya, dia tiba-tiba merasakan krisis kematian mendekat. Pada saat hidup dan mati, naluri bertempur selama bertahun-tahun membuat tubuhnya sedikit bergeser. Saat berikutnya, di hadapannya, dalam kehampaan, kekuatan guntur melesat diam-diam,
menyerempet bahu kanannya. Mendesis. Terdengar suara robekan yang nyaris tak bersuara. Kun San segera merasakan sesuatu jatuh dari tubuhnya. Sambil menoleh, dia melihat lengan kanannya telah langsung hancur oleh kekuatan guntur yang mengerikan itu. Pada saat ini, yang tersisa hanya bahu telanjang. Setelah sesaat linglung, Kun San membuka mulutnya dan mengeluarkan ratapan yang menusuk. Lenganku. Binatang kecil, beraninya kau menghancurkan lengan orang tua ini. Kun San terus meratap sambil meraung marah. Dia mundur dengan liar, lalu mengeluarkan setumpuk pil penyembuhan dari cincin penyimpanan dan menelan semuanya sekaligus. Sementara itu, di atas danau timur yang jauh. Di tengah gumpalan awan tebal, gemuruh guntur terdengar. Kekuatannya meluas hingga puluhan kilometer. Terlebih lagi, awan petir ini bukanlah awan petir biasa, melainkan petir ilahi jiwa es. Yang disebut guntur ilahi jiwa es adalah guntur yang memiliki atribut es dingin. Sifat ajaibnya adalah ia dapat menembus pertahanan manusia dan langsung menyerang jiwa, oleh karena itu disebut demikian. Dewa Pedang Kepingan Salju telah menghabiskan 1 abad harapan hidupnya, memperlihatkan teknik rahasia zaman kuno dari Sekte Pedang Ilahi, memanggil petir ilahi jiwa es, yang dimaksudkan untuk menggunakan sifat ajaibnya guna mematahkan kutukan terlarang yang ditanamkan padanya oleh Sekte Pedang Ilahi. Pada saat ini, guntur ilahi jiwa es telah memasuki tubuhnya. Di tengah-tengah awan petir yang bergulung-gulung, seluruh pribadi Dewa Pedang Kepingan Salju tersegel sepenuhnya dalam awan petir oleh es. Di sampingnya, kilatan guntur terus-menerus bersilangan namun anehnya menghilang dalam segel beku itu. Tak lama kemudian, aura hitam mulai memancar dari tubuh Dewa Pedang Kepingan Salju. Aura hitam ini adalah kutukan terlarang yang diterapkan padanya oleh Sekte Pedang Ilahi melalui teknik rahasia. Di bawah serangan petir ilahi jiwa es, mereka mulai hancur. Siang itu, seisi kota Han tiba-tiba gelap gulita, langit bergemuruh disertai kilat dan guntur. Tak lama kemudian turunlah hujan es. Warga biasa yang melihat cuaca aneh tersebut menjadi takut dan bergegas pulang. Dalam sekejap mata, seluruh kota Han tertutup oleh hujan es. Adegan ini berlangsung sekitar 10 menit. Tiba-tiba, cahaya guntur yang menyilaukan meledak dari dalam awan guntur. Cahaya guntur ini, secara mengejutkan, berwarna putih bersih. Saat cahaya guntur menyambar, ledakan dahsyat pun terjadi, menyebabkan ledakan besar di seluruh langit. Ledakan. Suara besar itu menempuh jarak 100 km penuh. Setelah ledakan itu, awan petir di langit mulai menghilang. Guntur ilahi jiwa es juga berangsur-angsur menghilang. Tak lama kemudian, sesosok yang bersinar dengan cahaya putih bersih muncul dari balik awan petir. Melihat sosok itu, Tao Hichang dan yang lain di bawah mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Itu Chen Suir. Salah satu dari mereka berseru. Keberuntungannya terlalu baik. Orang lainnya langsung berteriak kaget dan marah. Tidak, dia auranya. Ini adalah kerajaan kaisar. Ini adalah alam kaisar kelas 3. Chen Suir benar-benar berhasil menembus kutukan terlarang dan mencapai alam kaisar kelas 3. Penatua Tao, apa yang harus kita lakukan? Keduanya sudah agak panik. Lagi pula, mereka baru saja merasakan kemampuan Dewa Pedang Kepingan Salju. Saat ini, Dewa Pedang Kepingan Salju hanya berada di puncak alam raja, namun dia berhasil memaksa mereka ke dalam situasi seperti itu dengan domain ilahi es dinginnya. Sekarang dia tiba-tiba berhasil menembus alam kaisar kelas 3. Apakah mereka masih bisa menahannya? Pada saat ini, wajah Tao Hichang sangat muram, dan dia dengan tegas berkata, "Tidak masalah. Bahkan jika dia berhasil menembus kutukan terlarang, tetap saja itu adalah situasi 9 kematian 1 nyawa. Meskipun dia berhasil, dia pasti masih dalam kondisi lemah. Sekarang, seranglah dengan sekuat tenaga, bunuh dia. Jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Aktifkan arainya." Atas perintah Tao Hichang, kedua orang lainnya tidak ragu-ragu. Ketiganya segera mengaktifkan kembali susunan pedang, yang di dalamnya meletus ki pedang padat yang tak terhitung jumlahnya, yang bertujuan untuk menjatuhkan Dewa Pedang Kepingan Salju. Kali ini, ketiganya jelas-jelas memendam niat membunuh. Dengan satu gerakan, mereka mendorong kekuatan SWOT Arai ke kondisi terkuatnya. Namun, pada saat itu, Dewa Pedang Kepingan Salju perlahan membuka matanya. Saat dia melihat ki pedang yang pekat datang untuk membunuh dari bawah, rasa dingin melintas di matanya. Kemudian, dia menggenggam pedang salju beku dan mengarahkannya ke langit. Bab 1412. Merebut pedang. Diiringi raungan murka dari Dewa Pedang Kepingan Salju. Di langit, sisa-sisa petir ilahi jiwa es tiba-tiba tampak mendengar semacam pemanggilan, dan langsung berkumpul menuju pedang salju beku milik Dewa Pedang Kepingan Salju. Dalam sekejap mata, bila pedang salju beku diselimuti oleh guntur ilahi jiwa es. Selanjutnya, Dewa Pedang Kepingan Salju yang menghunus pedang salju beku, tiba-tiba menusuk ke bawah dengan satu serangan. Ledakan. Guntur ilahi jiwa es meledak seketika. Kemanapun ia lewat, ki pedang yang padat langsung membeku, berubah menjadi ketiadaan. Melihat pemandangan ini,
ekspresi Tao Hichang dan dua orang lainnya berubah drastis, dipenuhi dengan keheranan. Dia masih bisa mengendalikan guntur ilahi jiwa es, kita harus pergi. Tao Hichang sangat menyadari teror petir ilahi jiwa es, sehingga melihat bahwa Dewa Pedang Keping Salju masih dapat mengendalikannya, dia tidak ragu-ragu, memimpin dan terbang menjauh ke kejauhan. Dua lainnya juga merasa ngeri dan diikuti dengan saksama. Akan tetapi, sebelum mereka bertiga sempat lari sejauh 1 kilometer, mereka tiba-tiba membeku di tempat, seakan-akan mendapat hantaman keras. Guntur ilahi jiwa es menghantam mereka bertiga dengan dahsyat. Engah. Di udara, ketiganya secara bersamaan meludahkan darah dari mulutnya, wajah mereka menjadi sangat pucat, dan jatuh tak berdaya dari udara, menghantam tanah. Bahkan setelah terjatuh ke tanah, mata mereka menunjukkan kehilangan yang mengerikan, seakan-akan jiwa mereka telah dirampas. Inilah teror dari Ice Soul Divine Thunder. Hanya dengan satu serangan, jiwa mereka hancur. Tao Hichang dan ketiganya tidak pernah membayangkan, bahkan dalam mimpi mereka, bahwa kematian mereka akan datang begitu cepat. Meminjam petir ilahi jiwa es, Dewa Pedang Kepingan Salju membunuh ketiga orang itu sekaligus, tetapi sosoknya gemetar saat darah mengalir dari sudut mulutnya. Kali ini dengan menggunakan teknik rahasia, dia kehilangan harapan hidupnya selama 100 tahun, yang terlalu merugikan baginya. Meskipun dia berhasil meminjam Ice Soul Divine Thunder untuk membunuh ketiganya, dia sendiri juga menderita luka yang sangat serius. Meski begitu, Dewa Pedang Kepingan Salju masih memaksakan diri untuk segera menatap Zhou Yu. Namun, ketika dia melihat Zhou Yu, dia langsung tercengang. Wilayah pedang. Dia membelalakan matanya karena tak percaya. Pada saat ini, di sisi lain, setelah Kun San menelan pil penyembuh, luka-lukanya segera terkontrol. Kun San segera melihat ke arah Zhou Yu. Dia bersumpah bahwa berapapun biayanya, dia akan membunuh binatang kecil yang menghancurkan lengannya. Akan tetapi, saat Kun San menatap Zhou Yu, dia tiba-tiba membeku. Karena pada saat ini, Zhou Yu sedang memegang pedang. Pedang ini adalah pedang darah merah yang baru saja dibawa Kun San. Saat Kun San sedang dalam masa penyembuhan, Zhou Yu telah memegang pedang ini. Binatang kecil, beraninya kau menyentuh pedangku. Kun San meraung dengan marah. Pedang darah merah. Itu benar-benar pedang yang bagus. Di tanganmu, itu hanya harta yang terbuang sia-sia. Sekarang setelah aku memilikinya, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu dao pedang yang sebenarnya. Setelah berbicara, Zhou Yu segera mengerahkan roh primordialnya, menanamkan segel pedang dao di pedang darah merah. Segel pedang dao jenis ini merupakan metode eksklusif yang dikuasai oleh seniman bela diri pedang dao yang memahami domain pedang. Setelah segel pedang dao ditanam, bahkan jika pedang harta karun diambil, pedang itu tidak dapat langsung digunakan. Hanya dengan melepaskan segel pedang dao, maka dapat digunakan. Dalam keadaan normal, untuk melepaskan segel dao pedang orang lain, pemahaman dao pedang Anda sendiri harus setidaknya satu tingkat lebih tinggi dari pihak lain. Oleh karena itu, secara umum, selama seseorang memahami domain pedang, sulit untuk mengambil senjata. Kalaupun diambil, lawan akan sulit menggunakannya. Dan Kun San bahkan bukanlah seorang seniman bela diri pedang dao, apalagi menanam segel pedang dao di pedang darah merah. Setelah Zhou Yu menghabisi lengan kanannya, dia dengan mudahnya menyambar pedang darah merah. Ini mengarah pada situasi saat ini. Pada saat ini, Zhou Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Sejak memperoleh warisan pedang Dao Lu Zanfeng, Zhou Yu telah mencari pedang harta karun yang berguna untuk menampilkan teknik domain pedang. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Pada titik ini, Zhou Yu memegang pedang darah merah, tersenyum dingin pada Kun San. Kamu senang memukulku tadi, sekarang giliranku. Kun San mendengar ini dan tertawa dengan marah. Bodoh, kau pikir hanya karena kau memiliki pedang harta karunku, kau sudah memegang kemenangan. Kau hanyalah seekor semut raja alam, namun kau berani bercita-cita menggunakan hartaku untuk menentang pangkat yang lebih tinggi. Mata Zhou Yu berkilat mengejek, dan dia tidak mau bicara lagi. Sambil memegang pedang darah merah, Zhou Yu perlahan menutup matanya. Saat berikutnya, ketika dia membuka matanya, aura pedang dao yang mengerikan meletus darinya. Melihat kejadian ini, ejekan di wajah Kun San langsung mengeras. Matanya menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Zhou Yu benar-benar memahami dao pedang. Terlebih lagi, level pedang dao tampaknya cukup tinggi. Tepat saat Kun San terkejut, aura pedang dao dari Zhou Yu benar-benar meledak. Aura pedang dao yang mengerikan itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah dunia, menelan Kun San di dalamnya. Sementara itu, Dewa Pedang Kepingan Salju kebetulan menyaksikan kejadian ini. Dia benar-benar tercengang. Wilayah pedang. Zhou Yu benar-benar memahami domain pedang. Dewa Pedang Kepingan Salju memiliki pemahaman sebelumnya tentang situasi Zhou Yu, karena Silanyu telah menyebutkan beberapa hal. Tetapi tidak seorang pun pernah menyebutkan bahwa Zhou Yu juga seorang kultivator pedang. Terlebih lagi, seseorang yang telah memahami domain pedang. Bahkan Wang Sui, seorang jenius pedang Dao,
hanya mampu memahami tingkat kekuatan dalam pedang Dao. Namun Zhou Yu sudah memahami domain. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pemuda seperti itu, alam seperti itu, jika dia tidak mati, dia pasti akan menjadi generasi Dewa Pedang di masa depan. Tidak, bukan hanya Dewa Pedang, dia pasti akan menjadi eksistensi yang melampaui Dewa Pedang. Inilah hukuman Dewa Pedang Kepingan Salju terhadap Zhou Yu. Saat ini, Zhou Yu tidak menyadari betapa terkejutnya Dewa Pedang Keping Salju akibat peragaan domain pedangnya. Pada saat ini, Zhou Yu telah menyelimuti Kun San dalam domain pedang. Sebelum Kun San sempat bereaksi, Zhou Yu mengaktifkan domain pedang, dan pedang darah merah langsung terbelah menjadi ribuan bayangan pedang, membombardir Kun San dengan ganas. Bab 1413. Bunuh. Diselimuti oleh domain pedang Zhou Yu, kultivasi alam kaisar kelas 5 Kun San ditekan hingga ia tidak bisa mengangkat kepalanya. Pada saat ini, menghadapi banyaknya bayangan pedang darah merah, wajahnya berubah sangat muram, dan dia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggunakan Ganjin untuk pertahanan. Namun, di dunia domain pedang, Zhou Yu adalah penguasanya. Setiap gerakannya akan memiliki kekuatan yang diperkuat tanpa batas. Kun San, di sisi lain, terus-menerus ditekan. Dalam keadaan seperti itu, Kun San hanya mampu bertahan kurang dari 10 detik sebelum ia mulai menunjukkan kekurangannya. Bayangan pedang menembus pertahanan Ganjin, menyerang tubuh Kun San dengan ganas. Dalam sekejap mata, tubuh Kun San dipenuhi banyak luka. Darah mengucur deras. Kun San mulai panik. Dia sudah bisa merasakan kehadiran kematian. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Kun San terkejut sekaligus marah, dia meraung pada Zhou Yu. Anak nakal kecil, cepat keluarkan aku. Jika kau berani membunuhku, Sekte Pedang Ilahi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Keluarkan aku sekarang. Menanggapi intimidasi Kun San, Zhou Yu mencibir dingin dan berkata, menghadapi kematian dan masih berani membuat pernyataan yang berani. Mati saja dengan tenang. Zhou Yu sama sekali mengabaikan ancaman Kun San, seluruh pikiran dan jiwanya terfokus pada pengendalian domain pedang. Penting untuk diketahui bahwa begitu domain pedang diaktifkan, itu akan sangat melelahkannya. Jika dia tidak dapat membunuh Kun San selama ini, begitu Yuan sejati dan kekuatan roh primordialnya habis, dialah yang akan mati. Di bawah kekuatan penuh Zhou Yu, di dalam domain pedang, bayangan pedang darah merah yang tak berujung membombardir Kun San seperti badai yang dahsyat. Hanya dalam waktu setengah menit, tubuh Kun San sudah dipenuhi dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Auranya menjadi sangat lemah, hampir siap menghilang kapan saja. Namun, matanya dipenuhi kebencian yang mendalam. Zhou Yu, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ayah, balaskan dendamku. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Kun San tidak dapat bertahan lagi. Bang! Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Dan saat dia terjatuh, domain pedang Zhou Yu pun ikut lenyap bersamanya. Setelah domain pedang lenyap, Zhou Yu langsung berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara gedebuk, wajahnya sepucat orang mati. Hanya dalam waktu setengah menit, domain pedang telah menguras Yuan sejati dan kekuatan roh primordialnya. Syukurlah, Kun San meninggal, jika dia bertahan 2 atau 3 detik lagi, Zhou Yu lah yang akan binasa. Pada saat ini, Zhou Yu terengah-engah, dan dengan susah payah, mengambil batu roh dari cincin penyimpanannya untuk mulai memulihkan Yuan sejatinya. Dia tidak menyadari bahwa saat Kun San meninggal, tato di tubuhnya tiba-tiba berkelap-kelip dengan cahaya hitam. Dengan kematian Kun San, Dewa Pedang Kepingan Salju dan Silanyu hampir bersamaan tiba di depan Zhou Yu. Zhou Yu, kamu baik-baik saja. Silanyu menatap Zhou Yu dengan khawatir dan bertanya. Saya baik-baik saja. Mendengar ini, mata Dewa Pedang Keping Salju di sampingnya menunjukkan kekaguman. Zhou Yu, aku tahu hampir semua pendekar pedang generasi muda. Tapi aku tidak tahu apapun tentangmu. Kapan kamu mulai berlatih Dao Pedang? Bahkan untuk memahami domain pedang saja, kamu benar-benar jenius yang luar biasa. Menanggapi pujian Dewa Pedang Kepingan Salju, Zhou Yu sedikit tersipu malu. Senior Snowflake, sebenarnya ranah pedang Daoku tidak aku kembangkan sendiri, ceritanya panjang. Zhou Yu hendak menjelaskan ketika tiba-tiba raut wajahnya berubah. Seketika, seolah tersengat listrik, ia melihat ke arah mayat Kun San. Pada saat ini, Dewa Pedang Kepingan Salju juga menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dia juga langsung melihat ke arah Kun San. Hanya untuk melihat cahaya hitam aneh muncul di tubuh Kun San. Cahaya hitam ini berkumpul setengah meter di atas tanah dan mulai berputar dengan cepat. Menyaksikan adegan ini, Dewa Pedang Kepingan Salju mula-mula terkejut, lalu ekspresinya berubah drastis. Oh tidak, itu transmisi roh darah. Ayah Kun San adalah wakil pemimpin Sekte Pedang Ilahi, Kun Lunri, di puncak alam kaisar. Dewa Pedang Kepingan Salju segera mencoba menghancurkan transmisi roh darah dengan pedang salju beku. Akan tetapi, saat dia baru saja menghunus pedangnya, terdengarlah raungan dingin dan geram. Chen Suir,
kau mengkhianati Sekte Pedang Ilahi dan bahkan berani membunuh anakku. Saat suara itu berakhir, pedang ki hitam yang mengerikan muncul entah dari mana, menangkis serangan Dewa Pedang Kepingan Salju. Bang! Dewa Pedang Kepingan Salju, tanpa perlawanan apapun, meludahkan darah dan terpental. Pada saat berikutnya, bayangan gelap muncul dari udara tipis. Itu adalah seorang pria tua yang mengenakan jubah hitam. Pada jubah hitamnya terdapat pedang panjang yang disulam, terlihat sangat menonjol. Saat sesepuh itu muncul, aura mengerikan meledak, dan untuk sesaat, bahkan permukaan Danau Timur turun beberapa derajat. Zhou Yu merasa seolah-olah ada gunung besar yang menimpa kepalanya, membuatnya sulit bernapas. Ini adalah kehadiran yang mengesankan dari seorang ahli di puncak alam kaisar. Menakutkan. Zhou Yu mengerahkan seluruh tenaganya, mati-matian menahan aura orang ini. Dari kejauhan, Dewa Pedang Kepingan Salju bangkit berdiri, menatap ke arah sesepuh itu dengan ekspresi yang sangat muram. Kun Lunri, memang itu kamu. Tetua itu tidak lain adalah ayah Kun San, wakil pemimpin Sekte Pedang Ilahi, Kun Lunri. Kun Lunri menatap Dewa Pedang Kepingan Salju dengan tatapan tajam. Chen Suir, aku akan mengambil nyawamu nanti. Setelah berkata demikian, dia mengalihkan pandangannya kepada Zhou Yu. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan menyerbu, membuat Zhou Yu merasa jantungnya akan berhenti berdetak. Kaulah yang membunuh putraku, Kun San, kan? Pedang ki yang ganas langsung muncul, menyerbu langsung ke arah Zhou Yu. Bersamaan dengan itu, pedang itu membawa jurus bela diri yang mengerikan, sehingga Zhou Yu tidak punya kesempatan untuk menghindar. Kun Lunri, jika kau ingin membunuhnya, kau harus membunuhku terlebih dahulu. Pada saat kritis ini, Dewa Pedang Kepingan Salju meraung marah, menghunus pedang salju beku, menusuk dengan pedang. Bab 1414. Konspirasi. Melihat Dewa Pedang Kepingan Salju menghalangi jalannya, Kun Lunri mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menunjuk, lalu melepaskan tembakan dari jauh. Kilatan ki pedang melesat keluar dari ujung jari. Bam! Serangan penuh kekuatan Dewa Pedang Kepingan Salju secara tak terduga dihempaskan oleh ki pedang jari ini. Dewa Pedang Kepingan Salju mengeluarkan erangan kesakitan, sebelum memuntahkan seteguk besar darah, lalu jatuh ke samping. Bahkan pedang salju beku pun menjadi redup dan tak berkilau. Kun Lunri mengalahkan Dewa Pedang Keping Salju dengan satu gerakan saja, seakan-akan dia telah menyelesaikan sesuatu yang remeh, tatapan mengejek muncul di matanya. Chen Suer, kau berani menghabiskan 100 tahun hidupmu untuk menembus kutukan terlarang yang dijatuhkan sekte dan mencapai alam kaisar. Kau memang berani dan nekat. Tapi di mataku, kamu tetap saja seekor semut. Hanya semut yang sedikit lebih kuat. Kalau soal membunuhmu, itu adalah sesuatu yang bisa kulakukan kapan saja dan dengan mudah. Mendengar perkataan Kun Lunri, mata Dewa Pedang Kepingan Salju dipenuhi dengan keputusasaan yang mendalam. Puncak kultivasi Kaisar Realem Kun Lunri sudah merupakan eksistensi yang hampir tak terkalahkan. Selain itu, dia adalah seorang kultivator pedang. Dalam hal membunuh, dia praktis dapat menyaingi seorang master alam leluhur. Sekalipun dia mempertaruhkan nyawanya, dia tidak akan mampu bertahan satu ronde pun melawan Kun Lunri. Dia telah mengerahkan segenap tenaganya, berharap dapat berjuang demi sedikit peluang untuk bertahan hidup, tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu takdir. Apakah ini takdir? Kun Lunri, aku bersedia kembali ke Sekte Pedang Ilahi bersamamu. Asalkan kau mengampuni yang lain. Pada saat ini, Dewa Pedang Kepingan Salju memutuskan untuk menyerah. Dengan melakukan hal itu, meskipun dia akan sekali lagi menemukan dirinya di neraka, setidaknya dia dapat menyelamatkan Zhou Yu dan Silan Yu. Namun mendengar hal itu, Kun Lunri hanya mendengus dingin. Chen Suir, masalahmu tidak mendesak. Biar aku yang urus orang lain dulu. Setelah mengatakan ini, tatapannya tiba-tiba tertuju pada Zhou Yu. Dalam sekejap, kekuatan bela diri yang mengerikan turun, menekan begitu kuat hingga Zhou Yu bahkan tidak bisa berdiri. Nak, kau membunuh anakku, apa kau siap mati? Di bawah tekanan kekuatan bela diri Kun Lunri yang mengerikan, mata Zhou Yu menjadi merah, dan urat-urat menonjol dari tubuhnya. Namun dia tidak tinggal diam, dan malah berjuang sekuat tenaga untuk berdiri. Melihat tindakan Zhou Yu, mata Kun Lunri menyipit. Dia tampaknya tidak terburu-buru membunuh Zhou Yu, malah memperlihatkan ekspresi main-main. Tepat saat Zhou Yu berhasil berdiri, kekuatan bela diri Kun Lunri tiba-tiba berlipat ganda intensitasnya. Bam! Zhou Yu tidak dapat menahan peningkatan tiba-tiba dalam tekad seni bela diri, kaki kirinya gemetar dan dia terjatuh ke tanah. Namun, Zhou Yu entah bagaimana berhasil menenangkan dirinya. Kemudian, dia menggigitnya dengan keras, dan mengerahkan kekuatan penuh untuk menyalurkan teknik kuali emas. Dalam sekejap, di permukaan kulitnya, garis-garis pola kuali emas muncul. Ini merupakan tanda teknik kuali emas telah mencapai alam ekstrim tingkat ke-9. Zhou Yu tahu ia tidak sebanding dengan Kun Lunri, namun ia lebih memilih mati berdiri daripada mati berlutut.
Dengan dukungan alam ekstrim tingkat ke-9, Zhou Yu sekali lagi berjuang untuk berdiri. Melihat ini, mata Kunlunri menyipit, dan auranya melonjak hebat sekali lagi hingga 3 kali lipat. Bam bam bam. Dalam sekejap, pembuluh darah di tubuh Zhou Yu tidak dapat lagi menahan tekanan dan pecah. Dalam sekejap mata, Zhou Yu berubah menjadi sosok berlumuran darah. Meski begitu, dia menahan rasa sakit yang mendalam hingga ke tulang-tulangnya dan menenangkan dirinya. Akhirnya, Zhou Yu berdiri tegak. Meski bersimbah darah, dia tetap menegakkan punggungnya, menatap langsung ke arah Kunlunri, tatapannya penuh dengan perlawanan dan semangat juang. Pada saat ini, kemauan bela diri Kunlunri telah didorong hingga batas ekstrim. Meskipun dia adalah seniman bela diri alam Kaisar Puncak, hanya mengandalkan kemauan bela diri saja tidak akan bisa membunuh Zhou Yu. Kau punya nyali, bunuh aku sekarang. Hari ini, jika kau tidak membunuhku, begitu aku memasuki alam Kaisar, aku akan menghancurkan sekte pedang ilahi milikmu terlebih dahulu. Mata Zhou Yu penuh dengan warna merah tua, dia berbicara kata demi kata. Nak, apakah kau pikir kau akan selamat besok? Kunlunri tidak peduli dengan ancaman Zhou Yu. Dia menyeringai dan berkata, hanya kemauan bela diriku saja yang membuatmu mengerahkan seluruh tenaga untuk melawan. Mengapa kamu pikir kamu bisa bertahan hidup hari ini? Setelah selesai, Kunlunri mengangkat tangannya dan menunjuk. Pedang Qi melesat maju, diarahkan ke kaki kiri Zhou Yu. Zhou Yu tertekan oleh kehendak bela diri Kunlunri saat ini, dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya hanya untuk berdiri, bagaimana dia bisa menghindar. Dia menyaksikan tanpa daya ketika Qi pedang menembus kaki kirinya. Krak! Kaki kirinya patah dengan suara keras. Tubuh Zhou Yu bergoyang, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Namun Zhou Yu mengangkat kepalanya lagi dan terus mengejek. Aku tetap pada kata-kataku. Kalau kau mau, bunuh aku sekarang, karena suatu hari nanti aku akan membalas semua yang telah kau lakukan 10 kali lipat. Mendengar ini, Kunlunri mencibir lagi dan mengangkat tangannya untuk menunjuk. Krak! Masih keras kepala. Kunlunri mencibir santai. Pada saat ini, kaki Zhou Yu hancur, dan dia terpaksa berlutut di tanah. Namun, rasa sakit yang hebat tidak membuat Zhou Yu menyerah, sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan terus menatap Kunlunri. Namun kali ini, Zhou Yu tidak mengatakan apapun, sebaliknya dia menatap tajam ke arah Kunlunri. Saat dilihat, wajah Kunlunri tampak seperti pembunuh. Apakah kamu bermaksud untuk memohon belas kasihan? Pada saat ini, Zhou Yu tiba-tiba mengerutkan kening. Kunlunri, kau tidak berani membunuhku. Kunlunri mendengar ini, matanya berkilat bayangan samar sebelum mencibir. Dengan fokus tanpa henti pada Kunlunri, Zhou Yu berkata perlahan. Tapi, sampai sekarang, kamu belum melakukannya, kan? Jangan lupa, putramu Kunsan mati di tanganku, tapi kau berpura-pura marah lagi dan lagi. Mengapa tidak membunuhku sekarang juga? Namun Kunlunri terkekeh dingin. Meninggalkan hidupmu, hanya akan menyiksamu sedikit lebih lama. Ingin mati sekarang juga, aku tidak akan menurutinya. Mendengar ini, wajah Zhou Yu tiba-tiba berubah sangat jelek. Awalnya dia ragu, tetapi begitu Kunlunri mengucapkan kata-kata ini, dia sepenuhnya yakin bahwa Kunlunri benar-benar tidak berani membunuhnya. Mengingat hal ini, situasinya menjadi lebih rumit. Kunlunri berpindah dari jauh, mayat putranya tergeletak tepat di hadapannya, bersama dengan Dewa Pedang Keping Salju yang dianggap sebagai ancaman besar oleh Sekte Pedang Ilahi di dekatnya. Dengan alasan apapun, Kunlunri tidak seharusnya membuang-buang waktu berfokus padanya. Karena dia melakukannya, pasti ada alasan lainnya. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Kunlunri? Bab 1415. Pakar Alam Leluhur. Di bawah pertanyaan intens Zhou Yu, Kunlunri masih menahan diri untuk tidak membunuh. Dia mempertahankan ekspresi jahat dan kejam, menjentikkan jarinya, dan mengirimkan semburan Qi pedang. Wuss! Itu langsung terkulai. Butir-butir keringat terus-menerus menetes dari dahi Zhou Yu. Rasa sakit yang amat sangat menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Namun, Zhou Yu tetap diam saja. Kunlunri mencibir. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengan itu, dia menjentikkan jarinya lagi, mengirimkan pedang Qi lainnya langsung ke bahu kanan Zhou Yu. Tapi tepat pada saat itu, pada saat yang sama, terdengar suara marah. Kunlunri, beraninya kau bertindak sembrono. Saat suara itu mendarat, ledakan kuat Qi sejati menembus kehampaan, langsung menghancurkan pedang Qi Kunlunri. Wajah Kunlunri menggelap, dan ia menoleh. Setelah melihat pendatang baru itu dengan jelas, ekspresinya berubah drastis. Pendatang baru itu memang Xiao Ce. Xiao Ce dulunya adalah Master Paviliun Bela Diri Negeri Naga. Meskipun Paviliun Bela Diri kini telah diganti, kekuatan Xiao Ce sebagai ahli super tetap ada. Terlebih lagi, banyak pakar top mengetahui bahwa Xiao Ce dulunya hampir mencapai ambang alam leluhur. Karena alasan tertentu, dia tidak berhasil menembus alam leluhur.
Akan tetapi meski begitu, dia jauh lebih kuat daripada rata-rata seniman bela diri Kaisar Realem yang berada di puncak kekuatannya. Setidaknya Kunlunri sendiri tidak percaya diri menghadapi Xiao Ce. Dalam waktu singkat, Xiao Ce muncul tepat di depan Kunlunri. Mata Xiao Ce dipenuhi dengan ancaman dingin, tidak berusaha menyembunyikan niat membunuhnya. Kunlunri berkata dengan wajah tenang. Xiao Ce langsung membentak. Masalah Sekte Pedang Ilahi Anda. Zhou Yu adalah anggota paviliun bela diriku, apakah kamu sudah mendapat izinku sebelum mencoba membunuhnya? Mendengar hal ini, Kunlunri membalas dengan marah. Paviliun bela diri. Paviliun bela diri Anda tidak ada lagi. Paviliun bela diri apa yang sedang kamu bicarakan? Xiao Ce mendengus dingin. Bahkan jika paviliun bela diri tidak ada, apakah menurutmu Xiao Ce hanyalah orang yang kesepian? Hari ini, aku sampaikan kata-kataku di sini, terlepas dari apakah paviliun bela diri itu ada atau tidak, selama seseorang adalah milikku, Sekte Pedang Ilahimu tidak akan bisa menyentuhnya. Bahkan jika pemimpin Sekte Pedang Ilahimu datang, aku tetap akan mengatakan hal yang sama. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Menghadapi omelan Xiao Ce yang tak henti-hentinya, Kunlunri dipenuhi amarah yang muram. Xiao Ce, kamu terlalu sombong. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menakuti Sekte Pedang Ilahiku? Aku peringatkan kau, masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan paviliun bela dirimu. Sebaiknya kau segera pergi, kalau tidak, kau tidak akan bisa pergi nanti meskipun kau mau. Mendengar ini, Xiao Ce mencibir. Apakah kau pikir aku tidak tahu trik kecil Sekte Pedang Ilahi milikmu? Aku di sini hari ini, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan Sekte Pedang Ilahi milikmu padaku. Dengan itu, Xiao Ce menatap Dewa Pedang Kepingan Salju. Dewa Pedang Kepingan Salju, sekarang ini adalah dendam antara aku dan Sekte Pedang Ilahi. Saya tidak pernah suka jika ada orang luar yang hadir saat menyelesaikan dendam pribadi. Kamu boleh pergi sekarang. Dewa Pedang Keping Salju tercengang mendengar kata-kata itu. Bagaimana dengan Zhou Yu? Xiao Ce mengerutkan kening. Urus saja urusanmu sendiri. Kunlunri sangat marah, hampir tidak dapat menahan diri untuk menyerang Xiao Ce. Namun, saat melihat tatapan provokatif Xiao Ce, dia ragu lagi. Dia tahu betul bahwa kemungkinan besar dia bukan tandingan Xiao Ce. Xiao Ce memprovokasi dia seperti ini mungkin untuk membuatnya menyerang terlebih dahulu, yang jika ditingkatkan, pasti akan merugikan dirinya pada akhirnya. Karena dia adalah anggota sekte tersembunyi. Dia segera berkata kepada Si Lanyu. Cepat, bawa tuanmu dan pergi. Dengan penatua Xiao di sini, aku akan baik-baik saja. Mendengar ini, Si Lanyu menggigit bibirnya. Si Lanyu menatap Zhou Yu dalam-dalam. Zhou Yu, aku berterima kasih atas nama guruku untuk hari ini. Aku, Si Lanyu, tak punya apa-apa untuk membalas kebaikan ini, mulai sekarang, aku milikmu. Kapanpun kau menginginkanku, katakan saja. Dengan itu, Si Lanyu mencium bibir Zhou Yu dengan erat, lalu segera berdiri dan berlari ke sisi Dewa Pedang Keping Salju. Zhou Yu ditinggalkan dalam keadaan linglung. Pada saat ini, dia tidak dapat lagi merasakan sakit dari anggota tubuhnya yang terputus. Pikirannya penuh dengan ciuman tadi. Apa ini semua tentang? Namun, perasaan itu cukup istimewa. Si Lanyu mengatakan sesuatu kepada Dewa Pedang Kepingan Salju, yang terakhir gemetar, lalu melihat ke arah Xiao Ce. Senior Xiao, aku akan membalas kebaikan ini di masa depan. Dengan kata-kata itu, dia menatap Zhou Yu sekali lagi sebelum pergi bersama Si Lanyu ke langit. Melihat Dewa Pedang Kepingan Salju pergi, Kunlunri hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak, tetapi Xiao Ce mendengus melalui hidungnya dan memberinya pandangan sinis. Meski tak berbicara, dari sikapnya jelas terlihat bahwa Xiao Ce sedang berkata, cobalah bergerak kalau kau berani. Setelah Dewa Pedang Kepingan Salju pergi, Xiao Ce melirik Kunlunri, lalu mendekati Zhou Yu. Zhou Yu memaksakan senyum pahit. Penatua Xiao, apakah aku terlihat baik-baik saja bagimu? Xiao Ce mengerutkan kening, mengulurkan tangan untuk memeriksa, lalu mengeluarkan sepotong obat spiritual. Melihat obat spiritual ini, mata Zhou Yu langsung berbinar. Pil glasir berwarna 7 harta karun. Ini adalah pil penyembuhan tulang tingkat 8 tingkat atas, apakah kau benar-benar memberikannya kepadaku? Mata Xiao Ce menoleh ke samping. Jika kamu tidak menginginkannya, aku akan menyimpannya. Zhou Yu segera mengulurkan satu-satunya tangan kirinya yang dapat digerakkan, mengambil pil tersebut, dan menelannya dalam satu tegukan. Saat pil itu memasuki tubuhnya, Zhou Yu segera merasakan gelombang api mengkilap mulai membakar dalam dirinya. Api mengkilap, juga dikenal sebagai api pemberi kehidupan, memiliki kekuatan untuk meregenerasi otot dan menyambung kembali meridian. Bahkan memiliki efek ajaib pada seniman bela diri alam kaisar. Saat api mengkilap melonjak menuju kaki dan lengan Zhou Yu yang terputus. Bagian yang rusak mulai pulih perlahan-lahan. Dengan kecepatan ini, dalam waktu kurang dari 1 jam, luka Zhou Yu akan sembuh.
Melihat hal itu, Kun Lunri yang berada di kejauhan menyadari bahwa ia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Setelah kultivasi Zhou Yu pulih dan Xiao Che pergi bersama Zhou Yu, dia tidak akan bisa menghentikan mereka. Dengan cara ini, misinya untuk perjalanan ini akan gagal. Memikirkan hal ini, Kun Lunri segera mengeluarkan sebuah gulungan, menggertakkan giginya, dan melemparkannya ke udara. Saat gulungan itu terbang, tiba-tiba ia meledak dengan kekuatan-kekuatan spasial yang sangat besar. Sosok ilusi raksasa muncul di langit di atas Danau Timur. Sosok ilusi itu, bagaikan dewa dari surga, menempati sebagian besar langit. Pada saat yang sama, kekuatan penindas yang jauh melampaui puncak alam kaisar tiba-tiba turun. Melihat ini, pupil mata Zhou Yu mengecil, menampakkan ekspresi ngeri. Seorang ahli alam leluhur. Bab 1416. Jiansu. Pada saat ini, bayangan raksasa yang muncul di atas Danau Timur jelas berada jauh di luar alam kaisar. Kalau bukan alam leluhur, apalagi itu? Jiansu, sebagai tetua tertinggi Sekte Pedang Ilahi dan ahli alam leluhur, beraninya kau melanggar dekrit terlarang dengan menggunakan gulungan angkasa untuk turun ke dunia fana secara diam-diam. Sambil berbicara, Xiao Che segera melompat ke udara, mengangkat tinjunya dan menghantam keras ke arah gulungan yang melayang di udara. Pukulan ini, Xiao Che tidak menahan sama sekali, ia menggunakan kekuatan penuhnya. Ki sejati yang mengerikan langsung merobek kehampaan, menyebabkan guncangan spasial yang hebat. Melihat Xiao Che hendak menyerang gulungan angkasa, Kun Lunri tentu saja tidak akan hanya berdiri dan menonton. Meski dia tahu dia bukan tandingan Xiao Che, saat ini, dia harus menguatkan diri dan melanjutkan. Jika tidak, begitu gulungan itu hancur, dia akan mendapat masalah besar saat kembali ke Sekte Pedang Ilahi. Tanpa sepatah kata pun, Kun Lunri segera mengangkat pedang panjangnya, seketika melepaskan domain pedang yang sangat besar. Di bawah kekuatan domain pedang itu, ki pedang mengerikan sepanjang ratusan meter langsung terbentuk. Tebasan dunia yang merusak. Kun Lunri menebas dengan pedangnya, dan dalam sekejap, seluruh langit di atas Danau Timur bergetar hebat dalam kehampaan. Pedang ki sepanjang ratusan meter menyerang langsung ke arah serangan telapak tangan Xiao Che. Ledakan. Disertai ledakan dahsyat. Beberapa retakan langsung muncul di kehampaan. Serangan penuh dari dua ahli puncak alam kaisar cukup ampuh untuk menghancurkan kehampaan sepenuhnya. Tentu saja, ini hanya sesaat. Namun guncangan mengerikan yang disebabkan oleh robekan kehampaan itu melemparkan keduanya menjauh. Namun, Xiao Che, karena lebih kuat, hanya mundur kurang dari 100 meter sebelum menstabilkan dirinya. Tetapi Kun Lunri terlempar mundur beberapa ratus meter, dan saat ia berhasil menenangkan diri, ia sudah terluka, tubuhnya berlumuran darah. Kendati demikian, justru intersepsi putus asa Kun Lunri yang memungkinkan sosok Jiansu, ahli super tingkat alam leluhur dan penatua tertinggi Sekte Pedang Ilahi di langit, menjadi semakin kokoh. Jelas, dia akan segera menyelesaikan penurunannya. Pada saat yang sama, suara dingin Jiansu terdengar. Xiao Che, beraninya kau menghalangiku. Begitu aku turun, kaulah orang pertama yang akan kumusnahkan. Begitu kata-kata Jiansu terucap, cahaya ilahi tiba-tiba memancar dari langit, menuju langsung ke Danau Timur. Cahaya suci ini, bagaikan kilat, menghantam keras gulungan angkasa di udara. Zhou Yu segera memfokuskan matanya dan melihat bahwa di dalam cahaya ilahi, ada sebuah paku sepanjang sekitar 1 kaki. Apakah ini, paku penusuk langit? Zhou Yu segera mengenali barang itu. Saat itu, Li Qinglong telah menunjukkan benda yang hampir identik dengannya, tetapi ukurannya jauh lebih kecil, paku penusuk langit. Dikatakan bahwa paku penusuk langit ini memiliki asal-usul yang penting, menjadi senjata yang eksklusif untuk seorang raja ilahi tertentu. Mungkinkah? Tepat saat Zhou Yu sedang terkejut, dia mendengar sosok Jiansu di langit tiba-tiba menjadi marah. Bakat surgawi, Tian Lu, apa yang sedang kamu lakukan? Tidakkah kau tahu, ini adalah perintah dari Laut Raja Surgawi. Apakah kamu berencana untuk melawan Laut Raja Surgawi? Menghadapi teguran Jiansu, Raja Dewa berbakat surgawi mendengus dingin. Jiansu, berhentilah menakutiku dengan Laut Raja Surgawi. Aku, bakat surgawi, selalu berdiri di pihak negara naga. Saya tidak akan menjadi alat bagi orang yang egois. Sebagai ahli alam leluhur, kau sebenarnya berniat untuk diam-diam turun ke alam fana, yang sudah sangat melanggar larangan. Jika ada waktu berikutnya, aku akan secara pribadi pergi ke Sekte Pedang Ilahi milikmu, menghancurkan dojomu, dan menghancurkan dao pedang milikmu. Coba saja kalau kamu tidak percaya. Mendengar kata-kata ini, mata Jiansu penuh dengan kebencian, tetapi dia tampak ragu-ragu tentang sesuatu dan tidak berani membalas kepada Raja Dewa berbakat surgawi. Namun, dia tiba-tiba melirik Zhou Yu, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Pada saat ini, Zhou Yu merasakan hawa dingin yang menyelimuti, seolah-olah dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke dalam jurang. Tetapi perasaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Setelah selesai, sosok Jiansu lenyap seketika.
Dan gulungan angkasa itu juga hancur total. Saat itu juga, melihat kejadian itu, raut wajah Kun Lunri berubah drastis, lalu dia lari ketakutan. Xiao Che mendengus dingin, segera hendak mengejar, namun dihentikan oleh Raja Dewa berbakat surgawi. Raja Dewa berbakat surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Xiao Che, biarkan dia pergi. Menghentikan Sekte Pedang Ilahi kali ini sudah cukup menimbulkan masalah, tidak perlu menimbulkan masalah lagi." Mendengar ini, Xiao Che menyerah dan kembali. Segalanya akhirnya tenang. Tetapi pada saat ini, Zhou Yu merasa tubuhnya terkuras habis. Baik secara fisik maupun mental, ia merasa sangat lelah. Dengan wajah pucat, dia duduk di tanah. Melihat ini, Xiao Che berjalan mendekati Zhou Yu. "Nak, sekarang kau lihat betapa seriusnya keadaan ini. Jika bukan karena kedatangan tepat waktu dari Raja Dewa berbakat surgawi dan Tianlu, kali ini, kalian mungkin telah menjadi orang berdosa." Apa yang dikatakan Jiansu kepada Zhou Yu sebelum pergi mengirimkan kejutan ke dalam hati Zhou Yu. Dia tahu masalah ini ada hubungannya dengan dirinya, tetapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Di tengah kebingungannya yang mendalam, mendengar kata-kata Xiao Che, Zhou Yu segera bertanya. "Penatua Xiao, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Sekte Pedang Ilahi kepadaku?" Setelah beberapa saat, dia berbicara. "Zhou Yu, bagaimana kabar gurumu, orang tua Hong Huang, sekarang?" Bab 1417. Rencana Laut Raja Surgawi. Hanya dengan satu kalimat, Zhou Yu tercengang saat itu juga. "Menguasai. Tetua Hong Huang. Apakah Anda berbicara tentang orang tua itu?" Sejak membaca daftar surgawi, Zhou Yu selalu curiga bahwa lelaki tua itu adalah Tetua Hong Huang yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar. Namun itu hanya spekulasi Zhou Yu sendiri. Lagi pula, dia tidak pernah memverifikasinya langsung dengan orang tua itu. Namun, dia tidak menyangka Raja Dewa Tianlu akan bertanya begitu lugas padanya. Untuk sesaat, Zhou Yu tidak tahu bagaimana menanggapinya, tetapi dia bereaksi cepat. Zhou Yu tidak menjawab secara langsung tetapi malah bertanya. Raja Dewa Tianlu tersenyum dan mengangguk. "Ngomong-ngomong, itu semua terjadi 8 dekade lalu. Saat itu saya sedang menjalankan misi berbahaya, dan segala sesuatunya berjalan tak terduga dan salah, saya hampir kehilangan nyawa. Nanti, jika Tetua Hong Huang tidak muncul dan menyelamatkanku, aku pasti sudah mati 80 tahun yang lalu. Setelah itu, beliau tidak hanya menyelamatkan saya, tetapi juga membimbing saya dalam seni bela diri, yang memungkinkan kultivasi saya berkembang pesat di kemudian hari. Jadi, sejujurnya, aku juga murid Tetua Hong Huang, tapi dia tidak pernah menerimaku secara resmi." Raja Dewa Tianlu tersenyum agak sedih. Mendengar ini, Zhou Yu benar-benar tercengang. Menurut cerita Raja Dewa Tianlu, dia sangat yakin bahwa lelaki tua itu adalah Tetua Hong Huang yang menduduki peringkat ke-6 dalam daftar surgawi. Tidak dapat dipercaya, lelaki tua itu sudah mampu mengajar Raja Dewa 80 tahun yang lalu. Orang tua ini terlalu tersembunyi. Saya juga tidak tahu keadaan orang tua itu saat ini. Tapi selama 20 tahun ini, dia hidup cukup bebas. Setiap hari bermain-main dengan wanita desa, dan mengintip janda Wang yang mandi di sebelah setiap malam. Dia menjalani kehidupan yang cukup santai. Apa-apaan ini? Apakah Zhou Yu berbicara tentang Tetua Hong Huang peringkat ke-6 yang memandang rendah dunia? Ketiga Raja Dewa Tianlu saling berpandangan, untuk sesaat tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Setelah beberapa saat, Raja Dewa Tianlu tiba-tiba tertawa keras. Dia bertanya dengan tergesa-gesa. Mendengar ini, Raja Dewa Tianlu akhirnya berhenti tertawa, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah rencana dari Laut Raja Surgawi. Mereka tahu kau datang ke kota Hang, jadi mereka memanfaatkan festival jembatan rusak untuk memasang jebakan. Di permukaan, tampak seperti dendam antara Sekte Pedang Ilahi dan HSWR, para ahli Sekte Pedang Ilahi datang untuk melenyapkan HSWR. Sebenarnya, Raja Laut Surgawi ingin menggunakan taktik ini, membiarkan para ahli Sekte Pedang Ilahi berurusan denganmu, sehingga memaksa Tetua Hong Huang untuk muncul. Begitu Tetua Hong Huang muncul, Laut Raja Surgawi akan segera memanggil beberapa ahli top untuk sepenuhnya menekan Tetua Hong Huang." Kata-kata dari Raja Dewa Tianlu ini membuat hati Zhou Yu bergetar. Dia dengan saksama memikirkan segalanya sejak datang ke Han City, sampai sekarang, dia masih belum tahu kapan dia masuk ke dalam perangkap. Justru karena kejadian itu begitu sensasional, perhatian Raja Laut Surgawi tertuju padamu, dan melalui berbagai cara, ia memastikan bahwa kau adalah murid Tetua Hong Huang. Oleh karena itu, terjadilah serangkaian peristiwa berikutnya. Menghapuskan paviliun bela diri, mengendalikan keluarga Ye, bertujuan untuk menghilangkan semua pendukung dan pembantumu. Lalu hari ini, aku memasang jebakan di Danau Timur, menjebakmu di Jalan Buntu untuk memaksa Tetua Hong Huang muncul. Sekarang, apakah kamu mengerti? Ini dianggap rahasia paling rahasia di Laut Raja Surgawi. Saya tidak tahu secara spesifik.
kata Raja Dewa Tianlu sambil mengernyitkan dahi. Mendengar ini, tangan Zhou Yu mengepal erat, melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Meskipun dia tidak tahu persis apa masalah antara Raja Laut Surgawi dan orang tua itu. Namun hanya karena lelaki tua itu membesarkannya sejak kecil, kasih sayang yang bagaikan guru dan ayah ini langsung membuat Zhou Yu merasakan hasrat membunuh yang tak terhingga terhadap Laut Raja Surgawi. Berani berhadapan dengan orang tua, maka bersiaplah untuk dibinasakan. Memang saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan Laut Raja Surgawi, tetapi suatu hari, dia bertekad untuk mencabut Laut Raja Surgawi. Merasakan niat membunuh yang luar biasa terpancar dari Zhou Yu, bahkan Tianlu dan Raja Dewa berbakat surgawi pun memperlihatkan ekspresi terkejut. Apakah keluarga Ye dalam bahaya sekarang? Mendengar ini, niat membunuh yang dingin terpancar di mata Zhou Yu. Raja Dewa Tianlu mengerutkan kening dan bertanya. Mendengar ini, Zhou Yu menjawab tanpa berpikir, dan langsung mengangguk. Zhou Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Kalau aku bertindak seperti pengecut, bersembunyi di dunia, kalau orang tua itu tahu, dia pasti akan menghajarku dengan sol sepatu bau. Tapi, tenang saja, aku bukan orang yang gegabah. Pergi ke ibu kota, aku harus punya perlindungan diri yang cukup, kalau tidak, aku tidak akan menyia-nyiakan hidupku dengan sia-sia. Mendengar perkataan Zhou Yu, Raja Dewa Tianlu terdiam sejenak, lalu menunjukkan kekagumannya. Dia mengangguk dan berkata, layak menjadi murid tetua Hong Huang. Kegigihan dan pilihan inilah yang luar biasa. Saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya. Saat berikutnya, di telapak tangannya, sebuah jimat giok berwarna merah darah muncul. Bab 1418. Peta. Dia tidak berpura-pura malu dan menerimanya secara langsung. Terima kasih, Senior Tianlu. Raja Dewa Tianlu mengangguk, lalu berkata, Zhou Yu, bakat surgawi dan aku ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi kami pamit dulu. Zhou Yu menyaksikan Raja Dewa Tianlu dan Raja Dewa berbakat surgawi pergi hingga sosok mereka sepenuhnya menghilang di balik cakrawala. Xiao Che mendekati Zhou Yu dan berkata, Nak, apakah kamu merasa aneh bahwa Raja Dewa berbakat surgawi tidak berbicara? Zhou Yu tersenyum dan berkata. Xiao Che menghela nafas dan berkata, Raja Dewa berbakat surgawi tidak pernah menerima kebaikan hati tetua primordial. Apa yang dia lakukan murni karena pendiriannya. Seperti yang dia sebutkan sebelumnya, sebagai salah satu dari 10 Raja Ilahi Agung, dia bukanlah pion siapapun atau organisasi manapun, dia selalu berdiri dari posisi negara naga. Raja Dewa berbakat surgawi selalu seperti ini, bisa dibilang yang paling saleh di antara 10 Raja Dewa Agung. Beberapa tindakan Raja Laut Surgawi, seperti yang ditujukan kepadamu dan tetua primordial, selalu dia tentang. Setelah mendengar ini, Zhou Yu menyadari kebenarannya. Xiao Che menepuk bahu Zhou Yu dan berkata, berdiri di puncak gunung, menghadap seluruh kota Hang, Xiao Che berbicara. Apa rencanamu selanjutnya? Zhou Yu menyipitkan matanya, merenung sejenak, lalu berkata, saat ini, aku sangat perlu meningkatkan kekuatanku. Aku punya 2 kunci tanah roh kuno, dan aku berencana untuk mencari 2 lainnya. Jika aku bisa menemukan mereka dan membuka tanah roh kuno, itu akan menjadi pilihan yang tepat bagiku. Mendengar ini, Xiao Che menggelengkan kepalanya. Tanah roh kuno itu tidak sesederhana itu. 2 kunci lainnya sudah ada pemiliknya, kecil kemungkinan Anda akan mendapatkannya. Belum saatnya tempat itu dibuka. Zhou Yu terkejut. Penatua Xiao, kamu tahu tentang tanah roh kuno? Xiao Che memelototinya dan berkata, sebagai Master Paviliun Bela Diri Negeri Naga, jika aku tidak tahu tentang tanah roh kuno, bagaimana aku bisa mengelola Paviliun Bela Diri? Berbicara tentang Paviliun Bela Diri, sebuah bayangan melintas di mata Xiao Che. Dan Zhou Yu, juga dengan bijaksana menghindari melanjutkan topik ini. Bagaimanapun juga, manusia adalah makhluk yang emosional. Paviliun Bela Diri yang luas, yang dikelola sekian lama, dengan begitu banyak saudara, tiba-tiba tersebar, sulit bagi siapapun untuk tidak merasa kesal. Zhou Yu terdiam sejenak dan berkata, lalu aku berencana mencari tempat untuk memikirkan semuanya. Xiao Che angkat bicara, saya bisa merekomendasikan suatu tempat kepada Anda. Zhou Yu terkejut. Xiao Che tidak berbicara tetapi mengeluarkan kotak brokat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Zhou Yu. Buka dan lihatlah. Zhou Yu menerima kotak brokat itu, membukanya, dan menemukan di dalamnya ada sesuatu yang compang camping menyerupai peta kulit domba. Zhou Yu memandang benda itu, merasa benda itu familiar, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Tiba-tiba dia ingat, apakah ini peta tanah spiritual tak bertuan? Saat itu, ketika Zhou Yu pertama kali bertemu dengan Menteri Paviliun Bela Diri Qinzu, Wei Wuya di Qinzu, Wei Wuya sedang dikepung oleh beberapa kekuatan besar, termasuk Asosiasi Letian, dalam situasi kritis. Jiang Fengyan kembali untuk mencari bantuan, Zhou Yu turun tangan, akhirnya pergi menyelamatkan Wei Wuya. Setelah itu,
Ketika asosiasi letihan dibasmi, Wei Wuya memberitahu Zhou Yu bahwa dia diserang karena dia menemukan peta tanah spiritual tak bertuan ini. Orang-orang itu, terutama asosiasi letihan, bertekad untuk mendapatkan peta ini, apapun konsekuensinya. Saat itu Wei Wuya ingin memberikan peta ini kepada Zhou Yu. Namun Zhou Yu tidak menerimanya. Karena peta itu digambar samar-samar, tidak jelas apa yang ditunjuknya, dan pada saat itu, Zhou Yu hanya berada di alam bawaan agung dalam kultivasi, jadi memiliki benda seperti itu tidak akan banyak gunanya. Kemudian, Wei Wuya menyebutkan bahwa ia akan terlebih dahulu mencari seseorang untuk meneliti peta tersebut dan memberitahu Zhou Yu jika sudah ada temuan. Sudah lebih dari setahun sejak saat itu. Xiao Che mengangguk dan tersenyum. Wei Wuya menitipkan peta ini kepadaku untuk diberikan kepadamu. Tahun ini, dia sudah cukup banyak menguraikan informasi di peta. Dia tahu kamu sedang dalam situasi sulit sekarang, jadi dia mempercayakan ini kepadaku, dengan harapan bisa membantu. Dia juga memintaku untuk memberitahumu agar tidak khawatir tentang Qinzu. Meskipun paviliun bela diri Qinzu telah tiada, orang-orang asli paviliun bela diri Qinzu masih bersamanya. Mereka memiliki kemampuan untuk melindungi keluarga dan teman Anda. Mendengar ini, perasaan hangat muncul dalam hati Zhou Yu. Xiao Che mengangguk, lalu tersenyum. Saya sudah melihat petanya, arah umumnya berada di ujung utara negeri naga, di sekitar Gunung Tubai. Zhou Yu terkejut dan berkata, Penatua Xiao, karena ini ada hubungannya dengan seorang master pedang Dao tingkat atas, mungkin ini juga bisa berguna untukmu. Mendengar ini, Xiao Che menggelengkan kepalanya dan berkata, Zhou Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 1419, Batas Seni Bela Diri. Xiao Che tidak menjawab tapi tiba-tiba menatap Zhou Yu dan berkata dalam-dalam. Pertanyaan yang ingin Anda tanyakan adalah hal yang akan saya sampaikan kepada Anda. Tahukah kau mengapa tetua kuno menjadi sasaran Laut Raja Surgawi? Mengapa keluarga Yun dimusnahkan dalam semalam saat itu? Mengapa Sekte Pedang Ilahi mengejar Dewa Pedang Kepingan Salju selama bertahun-tahun, dan tidak mau menyerah? Dan mengapa Laut Raja Surgawi menargetkanmu? Menghadapi pertanyaan Xiao Che, Zhou Yu tampak bingung. Saya tidak tahu dua pertanyaan pertama, tapi saya punya gambaran tentang dua pertanyaan terakhir. Sekte Pedang Ilahi mengejar Dewa Pedang Kepingan Salju karena dendam pribadi mereka. Konon, untuk mempertahankan Dewa Pedang Kepingan Salju di dalam Sekte Pedang Ilahi, mereka membunuh seluruh keluarganya, sehingga terbentuklah dendam. Adapun Laut Raja Surgawi, berbagai cara mereka untuk menghadapiku hanyalah dengan memaksa lelaki tua itu muncul, kan? Dikatakan bahwa seseorang di Laut Raja Surgawi ingin melenyapkan lelaki tua itu. Xiao Che berkata dengan suara berat. Kita kesampingkan dulu hal itu untuk saat ini. Tahukah kau mengapa Laut Raja Surgawi berniat melenyapkan tetua kuno? Zhou Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Tolong beritahu aku, tetua Xiao. Semua ini terkait dengan pendakian ke alam leluhur. Naik ke alam leluhur. Zhou Yu tertegun. Di dunia seni bela diri saat ini, karena beberapa perubahan yang tidak diketahui, seniman bela diri yang berkultivasi hingga puncak alam kaisar menghadapi sebuah hambatan. Sebuah penghalang yang tidak dapat diatasi, kami menyebutnya batas. Batas. Zhou Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Batas, seni bela diri, batas. Selama hampir 1000 tahun, betapapun berbakatnya para jenius, banyak yang telah mencapai puncak alam kaisar, namun menghadapi penghalang tersebut, mereka telah menghabiskan segala cara tanpa mampu mengatasinya dan akhirnya mati dengan menyedihkan. Sampai hari ini, pada saat ini, batas itu masih ada, dan belum ada seorang pun yang berhasil menerobosnya. Zhou Yu mengerutkan kening. Juga, aku mendengar bahwa Laut Raja Surgawi juga memiliki ahli alam leluhur. Bagaimana mereka menerobos batas? Xiao Che berkata dengan suara berat. Itu karena ada sesuatu yang memungkinkan seseorang di puncak alam kaisar untuk menembus batas dan melangkah ke alam leluhur. Zhou Yu merasa heran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar apa yang dikatakan Xiao Che tentang masalah ini hari ini, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Keberadaan batas sudah mengejutkannya. Xiao Che berkata dengan suara berat. Sebenarnya, kami tidak tahu persis apa itu. Kami menyebutnya, Manik Dao Hukum Surgawi. Mendengar kata-kata ini, Zhou Yu langsung tertegun. Manik Dao Hukum Surgawi. Bukankah itu yang diperolehnya dari tangan pemberontak si tua? Tentu saja, ia belum mencapai keadaan lengkap sebagai inti emas. Dia hanya perlu menemukan Manik Dao Hukum Surgawi terakhir untuk menciptakan inti emas yang lengkap dan menginjakan kaki di jalur kultivasi. Sebelum ini, Zhou Yu benar-benar tidak tahu bahwa Manik Dao Hukum Surgawi begitu penting, terkait dengan batas seni bela diri dan naik ke alam leluhur. Namun, Zhou Yu, setelah mempertimbangkan lebih lanjut, merasa agak aneh. Dia memperoleh Manik Dao Hukum Surgawi beberapa waktu lalu. Tepat pada saat ini, Xiao Che tiba-tiba berkata, Zhou Yu, kamu pasti bertanya-tanya mengapa Manik Dao Hukum Surgawi yang kamu peroleh tidak sekuat yang dibayangkan, kan?
Kata-kata ini membuat Zhou Yu hampir tersedak. Tetua Xiao, ini, kau juga tahu. Zhou Yu tidak menyangka Xiao Ce bahkan tahu tentang dia yang memiliki manik dao hukum surgawi, itu terlalu memalukan. Tidak, ini terlalu luar biasa. Nak, manik dao hukum surgawi memang sesuatu yang sangat penting, jika yang kau dapatkan adalah manik dao hukum surgawi yang utuh, aku pasti sudah menemukannya sejak lama. Justru karena apa yang kau peroleh adalah manik dao hukum surgawi yang belum lengkap, kau bisa tetap tak terdeteksi sampai sekarang. Zhou Yu tertegun. Dia selalu berpikir dia sudah mendapatkan 2 manik dao hukum surgawi. Kamu hanya memperoleh sebagian. Hanya dengan menemukan bagian yang tersisa, kau bisa benar-benar memiliki manik dao hukum surgawi yang lengkap. Mendengar pernyataan Xiao Ce, Zhou Yu akhirnya mengerti. Pada saat ini, Xiao Ce melanjutkan. Sebelumnya, kau memang bersembunyi dengan baik, sehingga tak terdeteksi begitu lama. Mendengar ini, Zhou Yu tertegun. Penatua Xiao, apakah maksudmu Laut Raja Surgawi sudah tahu aku memiliki manik dao hukum surgawi? Bab 1420. Keadaan dunia seni bela diri saat ini. Xiao Ce mengangguk dan berkata, hal-hal seperti itu tidak dapat disembunyikan sama sekali. Ternyata, lebih dari 2 tahun lalu, ketika lelaki tua itu menyuruhnya meninggalkan desa, dia sudah merencanakan jalan ke depannya. Dia ingin dia keluar untuk mencari manik dao hukum surgawi. Memikirkan hal ini, Zhou Yu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati, menjuluki lelaki tua itu sebagai seorang yang licik. Tampaknya kepalanya tidak diacak-acak sama sekali oleh Janda Wang. Bagaimana Laut Raja Surgawi menemukan jejak manik dao hukum surgawi di tubuhku dan kemudian memastikan bahwa aku adalah murid lelaki tua itu? Xiao Ce tersenyum pahit, matanya memperlihatkan ekspresi rumit, sebagian besar berupa kekaguman dan keterkejutan. Saya sebutkan sebelumnya bahwa apa yang menembus batas itu terbatas. Dengan kata lain, jumlah manik dao hukum surgawi terbatas. Selama ini, para ahli terkemuka mengira hanya ada 3 hal seperti ini. Xiao Ce menunjukkan ekspresi mengenang. Tapi aku tahu, setelah tempat misterius itu terbuka, sejumlah besar manik dao hukum surgawi muncul. Jumlah pastinya tidak diketahui, tetapi setidaknya lebih dari 10. Kau harus tahu, setiap manik dao hukum surgawi berarti tempat bagi ahli alam leluhur. Lebih dari 10 manik dao hukum surgawi dapat menciptakan lebih dari 10 ahli alam leluhur, yang merupakan kekuatan subversif. Harta karun yang begitu berharga tentu saja memicu pertarungan sengit di antara para seniman bela diri papan atas di dunia seni bela diri. Namun, hasil perjuangan itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Mendengar ini, Xiao Ce tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, nadanya penuh ketidakpercayaan. Dari sekian banyak manik dao hukum surgawi ini, separuhnya diambil oleh tetua kuno, 1/10-nya diambil oleh para ahli dari beberapa sekte tersembunyi, dan 3/10 sisanya jatuh ke tangan Laut Raja Surgawi. Sekarang, 4 dari 10 Raja Dewa Agung melangkah ke alam leluhur dengan mengandalkan kumpulan manik dao hukum surgawi itu. Harta yang begitu berharga itu malah diambil setengahnya olehnya seorang diri. Rasanya seperti hidup miskin sepanjang hidup, tetapi tiba-tiba suatu hari menemukan bahwa keluarganya mampu bersaing dengan seluruh dunia. Ternyata semua itu karena alasan ini. Karena beberapa orang juga mendapat manfaat dari tetua kuno. Selain itu, ada orang lain yang memiliki hubungan baik dengan tetua kuno. Mereka menentang berurusan dengan tetua kuno. Sesuatu yang tidak memiliki pemilik secara alami akan diberikan kepada mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya. Xiao Ce menatap Zhou Yu dengan jijik, lalu melanjutkan. Sebelumnya, dia hanya menebak berdasarkan beberapa informasi yang samar, dan dia tidak berharap akan benar. 300 tahun yang lalu, Dewa Yan mencapai puncak alam kaisar, namun entah bagaimana manik dao hukum surgawi bocor ke dunia fana. Ketika berita itu menyebar, banyak pakar top dari sekte tersembunyi bergerak untuk merebutnya. Akhirnya, setelah pertarungan sengit, manik dao hukum surgawi itu diambil oleh pemimpin sekte Kuali Emas. Xiao Ce berbicara dengan sedikit kebencian. Katakan padaku, bukankah itu menyebalkan? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.